Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau ngemis jempolnya, supaya Mimin lebih semangat lagi dalam menghibur Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 31. Haha, Luming, sepertinya aku tidak perlu melakukannya. Wei Zhou tertawa. Tidak, hari ini, Luming, tidak ada dari kalian yang bisa membawanya. Angin menari dengan pasti. Jika angin menari, biarkan semua orang terpana. Kedua pemuda dari keluarga Duanmu tampak murung dan berkata, Tarian Angin, kamu benar-benar ingin mengalami kesulitan dengan keluarga Duanmu. Kamu tidak bisa menahan amarah keluarga Duanmu. Di sisi lain, Yuan Chong juga berkata dengan tergesa-gesa, adik perempuan Feng Wu, demi Luming belaka, menyinggung keluarga Duanmu dan saudara laki-laki Wei. Ini benar-benar tidak bijaksana. Aku pikir kita tidak boleh mencampuri urusan kita. Diam, siapa yang akan mengambil Luming hari ini? Tanyakan dulu tentang pedang di tanganku. Kong. Pedang tarian angin keluar dari sarungnya, dan pedang tajam Ki meledak, membelah batu seukuran satu orang menjadi dua. Ranah master seni bela diri penuh dengan ki asli. Wei Ziming, Wei Zhou, keluarga Duanmu, dan Yuan Chong semuanya murung. Secara khusus, Yuan Chong menggigit giginya dan berdeguk. Mata Wei Zhou dan kedua keluarga Duanmu berbinar. Di mata mereka, Luming bisa membunuh sesuka hati, tapi Feng Wu sulit dihadapi. Meskipun Wei Zhou juga merupakan salah satu prestasi master seni bela diri, pemuda dari dua keluarga Duanmu hanya 9 samurai. Feng Wu, apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat melindungi Luming? Ketika anggota keluarga Duanmu yang lebih kuat datang, bagaimana aku bisa menjaminnya? Akhirnya kedua keluarga Duanmu memilih mundur. Hei Wei Zhou juga mencibir, sosoknya melintas, dan Wei Ziming mundur. Luming, jangan khawatir, pegunungan Malamu ribuan mil, selama kita berhati-hati, keluarga Duanmu tidak dapat menemukan kita. Tarian angin berjalan ke arah Luming. Terima kasih banyak. Luming berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, bahkan jika tidak ada tarian angin, Luming percaya diri dan menerobos. Langkah naga dan ular 5 kaki sekaligus. Dia percaya bahwa bahkan master seni bela diri Yizong tidak dapat mengejarnya. Namun, dalam keadaan seperti itu, Feng Wu masih berdiri kokoh di sisinya, dan Luming masih sangat berterima kasih. Jangan sopan padaku, ayo lanjutkan. Angin menari, lalu berbalik, menatap tajam ke arah Yuan Chong, melangkah maju. Selanjutnya, Feng Wu memimpin. Setiap kali dia pergi, dia berbelok arah, agar tidak diikuti oleh keluarga Duanmu dan Wei Ziming. Di malam hari, mereka telah berjalan lebih dari 100 mil di pegunungan. Selama periode ini, mereka akhirnya bertemu dengan beberapa binatang iblis yang memiliki kartu besi integral dan berhasil memenangkan beberapa kartu besi. Plat besi sangat tipis dan ringan. Ada 2 buah plat besi dengan ukiran, 1 di atasnya, dan 1 lagi dengan tulisan 2 di atasnya. 2 untuk 1, 1 untuk 2. Segera, saat malam tiba, mereka menyalakan api unggun dan menangkap monster untuk dimakan. Di malam hari, di pegunungan di malam hari, lebih berbahaya. Ada monster dan monster, yang sangat ganas. Jadi mereka berencana untuk beristirahat di malam hari dan terus mencari poin kartu besi di siang hari. Setelah makan barbecue, mereka memadamkan api unggun dan mencari tempat yang tenang untuk bermeditasi dan beristirahat. Setelah malam hening, keesokan harinya, mereka melanjutkan pencarian monster dengan medali besi. Namun, pegunungan Yuye berjarak 1000 mil, dan aku tidak tahu berapa banyak monster yang selamat. Namun, hanya ada lebih dari 7.000 lembar kartu besi integral, yang tidak mudah ditemukan di hutan pegunungan yang luas ini. 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari, kelimanya mendapat total $6.10 dan $3.20. Jika dijumlahkan, hanya 12 poin, hanya 1 yang lolos. Pada hari ketiga, ketika langit benar-benar gelap, mereka menemukan serigala bayangan. Di leher serigala, ada kartu besi dengan tulisan 10. Kartu besi 10 poin, bunuh. Angin menari dengan gembira, dan dengan kilatan bentuk tubuh, dia mengejarnya. Serigala bayangan adalah monster 2 tingkat. Umumnya, 2 level dan 1 monster berat adalah kartu besi dengan 5 poin, sedangkan kartu besi 10 poin biasanya pada 2 atau bahkan 3 level monster. Sekarang monster 2 level 1 memiliki kartu besi 10 poin. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak akan melepaskannya. Kejar bersama. Tarian angin memanggil di depan. Belakangan, Zhou Hao dan Zhou Su juga bergerak maju dengan cepat. Tapi serigala bayangan itu sangat cepat, dan tarian angin tidak bisa menyusulnya untuk sementara waktu. Setelah beberapa napas, serigala bayangan dan tarian angin menghilang. Luming menggunakan metode tubuhnya dan ingin mengejarnya, tetapi sesosok tubuh muncul di depannya. Itu Yuan Chong.
Lu Ming mengerutkan kening dan berkata, Yuan Chong, apakah kamu ingin melawanku? Hei, Lu Ming, dasar sampah. Wanita bodoh Fengwu itu seharusnya melindungimu seperti ini. Sungguh bodoh, tapi aku Yuan Chong, aku tidak ingin terlibat denganmu. Pedang Yuan Chongzan mengarah ke Lu Ming di kejauhan, dan nafas yang kuat menyelimuti Lu Ming. Yuan Chong, apakah kamu berumur 17 tahun? Tanya Lu Ming tiba-tiba. Bagus. Jadi bagaimana dengan itu, Yuan Chongdao? 17 tahun, tapi itu hanya seorang guru seni bela diri. Menurutku kamu tidak sebagus sampah. Aku bisa mengalahkanmu dalam 2 bulan. Lu Ming Dao. Konyol. Lu Ming, kamu punya prajurit 6 sampah berat, ingin kehilanganku dalam 2 bulan. Ini konyol, tapi sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan ini. Yuan Chong menunjukkan senyum dingin. Pada saat ini, suara langit yang pecah terdengar di antara pegunungan dan hutan, dan 2 sosok muncul. Itu terakhir kali kedua keluarga Duanmu masih muda. Yuan Chong, kalian masih saling kenal. Terima kasih atas kerja sama kalian. Kalian bisa pergi sekarang. Seorang pemuda dari keluarga Duanmu. Haha, Lu Ming, ini hidupmu. Terimalah. Yuan Chong tertawa dan melintas, dan pergi ke arah angin menari untuk mengejar serigala bayangan. Lu Ming, apakah kamu atas kebijakanmu sendiri atau kami yang melakukannya? Setelah Yuan Chong pergi, 2 pemuda keluarga Duanmu menatap Lu Ming. Salah satu dari mereka berkata, seolah-olah Lu Ming sudah menjadi kura-kura di dalam guci. Terserah kalian berdua, kalian keluarga Duanmu juga terlalu membenci Lu Ming. Lu Ming menghela nafas, tiba-tiba, dia menginjak tanah dengan berat, dan tubuhnya terpelintir, dan bergegas menuju anak muda dari 2 keluarga Duanmu seperti kilat. Seks. Dalam proses terburu-buru, cahaya pedang meledak, memotong kunci seorang pemuda. Pertama, ayo pergi. Karena sudah menjadi musuh bebuyutan, Lu Ming tidak bisa menjadi ibu mertua. Orang-orang muda dari 2 keluarga Duanmu merasa ngeri. Tanpa diduga, Lu Ming begitu berani sehingga prajurit itu baru berusia 6 tahun. Menghadapi 9 peringkat dari 2 prajurit, dia berani memimpin pertarungan. Dan sebuah tangan, cepat menjadi kejam, tajam tak tertandingi. Kembali. Di antara kedua pria itu buru-buru mundur. Tinja. Meski demikian, salah satu dada pria itu masih tersapu oleh bagian depan pedang Lu Ming, lukanya langsung ke tulang, darah DC. Sayangnya, sedikit saja, dia bisa memotong jantungnya, prajurit 9, benar-benar kuat. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya, tapi sayang berada dalam kegelapan. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, tidak ada masalah dalam membunuh 8 prajurit tersebut. Namun, di hadapan prajurit urutan ke-9, tidak ada masalah dalam Perang Dunia Pertama, tetapi sulit untuk membunuh mereka. Lu Ming, beraninya kau menyakitiku. Aku akan menghancurkanmu. Pemuda yang terluka oleh Lu Ming, berkeringat dan ketakutan, menangis histeris, dan bergegas ke Lu Ming bersama pria lain. Kalau begitu, ayo bertarung satu. Lu Ming juga bergegas maju. Bab 32. Dalam sekejap, 3 orang bertabrakan. Ding-ding. 3 lampu pedang, di udara terus saling bertarung, mengeluarkan suara salib yang padat, percikan memercik. Para pemuda dari 2 keluarga Duanmu mempraktikkan teknik pedang tingkat rendah dari tingkat kuning. Keduanya telah menguasai teknik pedang di tingkat ketiga, yang sangat berbeda dari teknik Lu Ming. Namun, prestasi mereka 3 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Mereka bergandengan tangan, dan untuk sementara, Lu Ming masih sedikit lebih rendah. Bunuh yang terluka dulu. Mata Lu Ming seperti listrik, dan teknik pedang Streamer mengalir ke arah pemuda yang terluka. Bagaimana bisa begitu kuat? Ini hanya 6 samurai. Bagaimana bisa begitu kuat? Tidak, orang ini tidak bisa tinggal. Kamu harus membunuhnya. Kedua pemuda dari keluarga Duanmu terkejut, dan kekuatan tempur Lu Ming di luar imajinasi. Mengaum, mengaum. 2 raungan binatang terdengar, dan kedua pemuda dari keluarga Duanmu memancarkan cahaya darah di belakang punggung mereka. Kemudian 2 macan tutul hitam muncul. Pada 2 macan tutul hitam, ada 3 cakra merah. Jelas, pembuluh darah kedua orang itu terdiri dari 3 tingkat. Kemudian, 2 panter menyerbu tubuh kedua orang itu, tiba-tiba, tubuh 2 orang keluar dari lapisan cahaya hitam, nafasnya penuh. Ini adalah ledakan darah. Darah meledak, sehingga kecepatan 2 orang meningkat 30%. Darah bias, ada yang bertahan, ada yang menyerang dan ada yang cepat. Saat darah pecah, atribut bias akan ditingkatkan. Secara umum, semburan darah level 1 dapat meningkatkan 10% atribut. Darah meledak tingkat kedua, dapat meningkatkan 20% atribut. Dengan analogi, Bloodburst level 9 dapat meningkatkan 90% atribut, hampir 2 kali lipat. Darah pemuda dari 2 keluarga Duanmu condong ke kecepatan, jadi ketika pecah, kecepatannya meningkat 30%. Tidak peduli atribut mana yang ditingkatkan, itu berarti peningkatan efektivitas tempur. Tentu saja,
Untuk beberapa pembuluh darah tingkat tinggi, beberapa atribut mungkin sangat kuat, sehingga kamu dapat meningkatkan beberapa atribut sekaligus. Jika beberapa atribut ditingkatkan secara bersamaan, peningkatan efektivitas tempur akan semakin mengerikan. Setelah pecahnya darah, kedua anggota keluarga Duanmu meningkatkan kekuatan tempur mereka dan mulai menekan Luming sepenuhnya. Sayang sekali darahku belum tumbuh dan tidak bisa keluar. Ini adalah kelemahanku. Luming berpikir dan mencoba melawan mereka. Sua-sua. Saat itu, terdengar suara memecah udara lagi dan seseorang datang. Haha, Luming, mati. Mereka adalah Wei Ziming dan Wei Xiao. Wah. Sebelum Wei Xiao tiba, dia memotong pedang, dan pedang hijau meledak. Pedang Qi terlepas dari tubuh dan sangat tajam. Itu memotong titik kunci dari Luming. Bahaya. Dalam sekejap, Luming merasakan rambutnya berdiri, dan krisis yang kuat menyelimuti dirinya. Roh pedang Master Seni Bela Diri bukanlah apa yang bisa dia tolak sekarang. Namun, dia ingin menghindar, namun dihentikan oleh dua keluarga muda Duanmu. Pada saat ini, di arah lain, terdengar suara tajam memecah udara, dan roh pedang lainnya, yang menebas Luming. Sebenarnya, ada Master Seni Bela Diri lain untuk membunuh Luming. Dua Master Seni Bela Diri bergandengan tangan, ditambah dua pemuda samurai Jiu Chong untuk menghentikan Luming. Ini adalah pembunuhan, dan Luming berada dalam situasi putus asa. Masuk ke kuil tertinggi. Karena kamu tidak dapat menolaknya, kamu hanya dapat memasuki kuil tertinggi untuk menghindarinya. Meskipun ini dapat mengekspos kuil tertinggi, itu lebih baik daripada dibunuh. Tetapi segera wajah Luming berubah, karena dia menemukan bahwa dia tidak dapat memasuki kuil tertinggi. Saat pikirannya bergerak, tidak ada tanggapan dari kuil tertinggi. Tidak bisakah kamu memasuki kuil tertinggi selama perang? Apakah aku akan mati di sini? Tidak, aku tidak bisa mati. Luming mengaum di dalam hatinya. Pada saat ini, semangat dan semangatnya sangat terkonsentrasi, dan seluruh tubuhnya mendidih dengan ki dan darah. Dia ingin menemukan kehidupan dalam situasi putus asa. Tiba-tiba, kesemutan yang kuat datang dari tulang belakang Luming. Pada saat yang sama, energi aneh mengalir ke tubuh Luming dari tulang belakang. Itu adalah kekuatan darah. Darahku akhirnya tumbuh sempurna, dan darah menyembur keluar. Tanpa terlalu banyak waktu untuk memikirkannya, darah Luming langsung menyembur. Tiba-tiba, lapisan cahaya hitam menyebar keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, dua pedang terpotong pada Luming. Pada saat pedang Qi memotong, dua kekuatan Qi yang tajam langsung masuk ke tubuh Luming. Semburan rasa sakit datang, dan Luming mengeluarkan darah. Kekuatan roh pedang tampaknya berkurang setengahnya. Dalam sekejap, Luming merasa bahwa kekuatan pedang Qi yang dipotong padanya berkurang setengahnya. Jika itu adalah seluruh kekuatan, Luming tidak bisa menahannya. Apakah itu darahku? Ada kilatan cahaya di otaknya, tetapi tidak ada waktu untuk memikirkannya. Luming menginjak kakinya dan bergegas ke pemuda keluarga Duanmu yang terluka seperti angin. Pemuda dari keluarga Duanmu tidak dapat membayangkan bahwa Luming telah dibunuh oleh ilmu pedang dari dua ahli seni bela diri. Pada saat ini, sudah terlambat untuk melawan. Tinja. Cahaya pedang melintas di tenggorokan pemuda itu. Dalam percikan darah, sosok Luming melintas, lalu dia berlari ke depan dengan langkah naga dan ular. Luming, kamu berani membunuh murid keluarga Duanmu, sial. Ada raungan kemarahan. Luming melirik sekilas dan melihat pria yang mengaum itu. Pria ini adalah master seni bela diri lainnya. Dia dibordir dengan kayu hijau di manset. Dia jelas murid muda dari keluarga Duanmu. Keluarga Duanmu, aku bersumpah, cepat atau lambat, aku akan mencabutmu. Niat membunuh Luming sangat kuat. Dia menekan luka di tubuhnya dan bergegas ke depan. Mengejar. Di belakangnya, Wei Xiao dan master seni bela diri dari keluarga Duanmu mengejar Luming. Namun, langkah naga dan ular Luming telah mencapai tingkat kelima, yang lebih cepat dari master seni bela diri Yizong. Wei Xiao tidak bisa mengejar Luming. Setengah jam kemudian, Luming benar-benar mencampakkan kedua orang itu. Kemudian, Luming menemukan sebuah gua dan bergegas masuk. Suara mendesing. Luming duduk di dalam gua, terengah-engah, dan semburan rasa sakit datang dari tubuhnya. Meskipun dia memblokir roh pedang dari dua ahli seni bela diri, dia juga terluka. Sekarang mari kita lihat apakah kita bisa masuk ke kuil tertinggi. Begitu pikirannya bergerak, Luming menghilang dan muncul di kuil tertinggi. Apakah tidak mungkin memasuki kuil tertinggi selama perang atau dalam krisis? Mengapa demikian? Luming bingung dengan semua pikirannya, dan tidak bisa berkata apa-apa. Tampaknya di masa depan, tidak mungkin mengandalkan kuil tertinggi untuk menghindari krisis. Semuanya tergantung pada diri kita sendiri. Sembuh dulu. Saat ini, Luming duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. 3 hari kemudian, Luming pulih. Bersenandung. Pikiran Luming merosot ke tulang belakang, dan cahaya berdarah keluar. Dalam cahaya, ada serangga hitam seukuran jari, keluar.
Seluruh tubuh serangga itu berwarna hitam dan berkilau, seperti batu giok hitam yang dipoles, tanpa tangan dan kaki. Apakah ini darahku? Tapi kenapa kau tidak memiliki cakra? Lu Ming sedikit terdiam. Bab 33. Pembuluh darah dibagi menjadi 9 tingkat, dan setiap tingkat memiliki cakra sendiri. Pembuluh darah, cakra darah. Pembuluh darah kedua, 2 cakra warna darah. Dan seterusnya. Tapi sekarang darah Lu Ming bukanlah 1 cakra. Apakah itu darah level 0? Tapi aku belum pernah mendengar pepatah seperti itu. Terlebih lagi, Lu Ming telah mencoba sebelumnya. Darahnya dapat menyerap aura langit dan bumi dengan kecepatan yang sebanding dengan level 4. Terlebih lagi, ketika darahku menyembur, aku menahan 50% serangan pedang Qi. Apakah ini efek spesial dari darahku? Lu Ming berpikir, dan matanya bersemangat. Jika kamu bisa menahan 50% serangan musuh, kemampuan itu terlalu mengerikan. Lu Ming tidak sabar untuk mencobanya. Saat ini, Lu Ming keluar dari kuil tertinggi, mencari monster di pegunungan dan hutan. Segera, dia menemukan monster. Flaming Wolf, monster level 17, bisa meledakkan serangan bola api dengan kekuatan besar. Mengaum. Ketika serigala menemukan Lu Ming, dia meraung dan membuka mulutnya. Sebuah bola api sedang berkumpul dan membombardir ke arah Lu Ming. Cobalah kekuatan semburan darah. Dengan gerakan pikiran, kekuatan dari tulang punggungnya mengalir ke tubuhnya. Di tubuh Lu Ming, ada lapisan cahaya hitam yang bersinar, yang mengirimkan kekuatan menelan yang kuat. Lu Ming tidak mengelak dan membiarkan bola api mengenai dirinya. Dalam sekejap, Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan bola api terus-menerus ditelan oleh cahaya hitam di tubuhnya, dan pada akhirnya hanya setengah dari kekuatan yang tersisa. Begitu Lu Ming mundur, dia menghindari bola api dengan setengah kekuatan tersisa. Ternyata serangan asing tidak diblokir, tapi ditelan, setengah dari kekuatan serangan. Lu Ming terkejut. Saat ini, energi darah Lu Ming menghilang. Tidak, itu hilang begitu cepat. Apakah ini hanya nafas? Lu Ming terdiam. Saat ini, serigala api adalah bola api. Tetapi ketika Lu Ming ingin mengeluarkan darah lagi, dia menemukan bahwa itu tidak bisa keluar sama sekali. Lu Ming tahu bahwa ini adalah alasan habisnya kekuatan darah dan perlu menunggu waktu untuk pulih perlahan. Tapi itu terlalu pendek, bukan? Lu Ming tahu bahwa waktu semburan darah adalah sekitar 1 menit untuk seorang prajurit pada umumnya. Diperlukan waktu sekitar 1 menit untuk menghabiskan kekuatan darah dan menunggu pemulihan. Di ranah seni bela diri, kekuatan darah akan menjadi lebih kuat, dan bisa pecah sekitar 2 menit. Kedepannya, dengan peningkatan kultivasi, waktu semburan darah akan menjadi lebih lama. Tapi sekarang, saat Lu Ming pecah, dia hanya menghela nafas. Umumnya, satu tarikan napas membutuhkan waktu 2 detik, berbeda 30 kali lipat dengan orang lain. Tampaknya kemampuan untuk menahan 50% serangan itu kuat dan luar biasa, tetapi hanya dapat digunakan pada saat-saat kritis. Terlebih lagi, level serangan apa yang bisa kamu tolak? Semuanya memiliki batasnya. Lu Ming tidak percaya bahwa seorang master yang jauh lebih kuat darinya masih bisa menahan darahnya. Lu Ming harus mencari tahu semua ini sendiri. Tidak peduli apa, Lu Ming sangat puas dengan kemampuan ini. Saat kritis, pasti bisa membalikkan keadaan, bisa dijadikan kartu terbawah. Menyentuh. Naga dan ular melangkah keluar untuk menghindari serangan serigala api, lalu menyerang ke arah serigala api. Tinja. Sebuah pedang menembus jantung serigala api berjuang beberapa kali, lalu tidak ada nafas. Aku tidak tahu berapa lama sebelum kekuatan darah bisa pulih sepenuhnya. Jantung Lu Ming bergerak, dan darah serangga hitam itu memadat. Lu Ming ingin terus mengamati. Pada saat ini, perubahan mendadak muncul. Darah serangga hitam tiba-tiba membuka mulutnya ke tubuh serigala yang menyala-nyala, dan daya tarik yang kuat muncul. Kemudian, dari luka serigala api, 9 tetes esensi darah merah cerah keluar, dan ditelan oleh darah cacing hitam. Pada saat berikutnya, dari tulang belakang Lu Ming, energi yang kuat menyembur keluar. Energi ini dan sekering Qi sejati Lu Ming, yang membuat kultivasi Lu Ming melonjak. Tiba-tiba, kultivasi Lu Ming telah meningkat dari tahap awal prajurit 6 kali lipat ke puncak tahap awal 6 kali lipat samurai. Bersenandung. Kemudian, cakra merah pucat muncul dari darah serangga hitam, yang begitu menyilaukan di mata Lu Ming. Lu Ming tercengang dan butuh waktu lama untuk bereaksi. Darahku dapat melahap esensi binatang iblis dan mengubahnya menjadi Qi sejati. Terlebih lagi, darah dapat dipromosikan. Matanya semakin bahagia. Itu cukup untuk melahap darah esensi dan mengubahnya menjadi Qi sejati. Tapi itu tidak pernah terdengar untuk dipromosikan. Seperti yang kita semua tahu, tingkat darah tetap, kecuali untuk keadaan khusus, umumnya tidak mungkin untuk maju. Dan darahnya sebenarnya dapat dipromosikan, yang hanya merusak akal sehat. Baru saja, Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa esensi darahnya terbagi menjadi 2.
Separuh diubah menjadi ki sejati, dan separuh lagi diserap oleh darah itu sendiri. Hanya dengan cara ini ki sejati dan pembuluh darah dapat ditingkatkan. Setelah itu, selama kamu terus menelan darah esensi binatang iblis, bukankah level darahnya terus meningkat? Bukan tidak mungkin untuk dipromosikan menjadi 5, 6, 8, 9, atau bahkan lebih dari 9. Apa darah 5 tingkat Lu Yao? Hahaha. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Cari monster itu. Lu Ming tidak sabar untuk menemukan monster itu dan mengujinya. Tidak lama kemudian, Lu Ming menemukan monster level 18, dan pada monster ini, ada kartu besi dengan 2 poin. Lu Ming membunuhnya. Setelah mengumpulkan kartu besi, dia memindahkan darahnya. Demikian pula, dia mengambil 9 tetes esensi darah dari monster itu. Esensi adalah inti dari darah kehidupan, dan mengandung energi yang sangat besar. Menurut legenda, hanya ada 9 tetes sari darah di dalam tubuh, entah itu monster atau manusia. Setelah 9 tetes esensi darah ditelan oleh pembuluh darah serangga hitam, mereka juga dibagi menjadi 2 bagian, dan sebagian diubah menjadi ki sejati Lu Ming. Tiba-tiba, kultivasi Lu Ming menerobos dan mencapai tahap tengah dari tingkat ke-6 samurai. Cakra merah darah pada pembuluh darah, meski tidak dipromosikan, lebih berwarna. Esensi darah monster level 18 lebih baik daripada esensi darah monster 7 level 1. Setelah itu, kami akan menyebutnya pemakan roh, keluarga Duanmu, tunggu aku, lanjutkan. Lu Ming menamai pembuluh darah serangga hitam itu sebagai serangga pacling. Setelah itu, Lu Ming berburu monster dan melahap esensi darah di pegunungan Yuye. Prestasi Lu Ming telah meningkat pesat. Lebih dari sehari kemudian, kultivasi Lu Ming dipromosikan menjadi 7 samurai. 3 hari kemudian, kultivasi Lu Ming mencapai puncak samurai 8. Pada saat ini, darahnya dipromosikan lagi, dan cakra kedua lahir dan dipromosikan ke tingkat kedua. Setelah 3 hari berburu dan membunuh monster, Lu Ming akhirnya menemukan sebagian dari misteri darahnya. Pertama-tama, kekuatan serangan menelan 50% saat semburan darah terbatas. Dia menemukan bahwa dia bisa memainkan peran melawan monster 5 tingkat lebih tinggi darinya. Tidak ada gunanya menjadi 5 atau lebih level lebih tinggi. Misalnya, Lu Ming adalah seorang samurai, yang hanya bisa bekerja pada samurai di bawah 6 tahun. Begitu dia bertemu dengan seorang prajurit dengan lebih dari 7, tidak akan ada efek sama sekali. Waktu semburan darah, awalnya adalah nafas, setelah pecah, perlu menunggu 3 jam, untuk terus meledak. Tetapi dengan naiknya peringkat darah, ini telah berubah. Setiap kali darah dipromosikan ke suatu level, waktu semburan darah akan meningkat 1 kali nafas. Ketika Lu Ming dipromosikan ke level 2, waktu semburan darahnya meningkat menjadi 3 napas. Sejalan dengan itu, waktu untuk memulihkan kekuatan pembuluh darah juga berkurang. Semua ini membuat Lu Ming lebih termotivasi. Bab 34. Lu Ming sedang berjalan di pegunungan dan hutan. Tiba-tiba, dia terlihat sedikit terharu dan berbisik, aku benar-benar dihantui. Namun, ini waktu yang tepat untuk datang. Sua. Pada saat ini, terdengar suara memecah udara di sekitar. Pada saat berikutnya, sosok muncul di depan Lu Ming, di belakangnya dan di sebelah kirinya. Di depan, Wei Xiao dan Wei Ziming, dan di belakang, ada 4 anggota keluarga Duanmu. Selain guru muda pencaksilat, ada 3 anak muda lainnya. Di sebelah kiri, dia adalah seorang pemuda berpakaian kerajaan. Napasnya sangat kuat, dan dia juga ahli dalam seni bela diri. Ketika mereka melihat Lu Ming, mereka tersebar dalam lingkaran dan mengepung Lu Ming di tengah. 3 master seni bela diri adalah 1, 3 prajurit adalah 9. Adapun Wei Ziming, itu bisa diabaikan. Lu Ming, kali ini, kemana kamu pergi? Wei Ziming menatap Lu Ming Dao. Lu Ming tersenyum dan melirik Wei Ziming dengan santai. Wei Ziming berkata, kamu sampah, kamu memiliki kemampuan untuk melawanku sendiri. Lu Ming, kamu akan segera menjadi orang mati. Aku tidak akan berdebat dengan orang mati. Cara kejam Wei Ziming. Lu Ming, kamu berani membunuh murid keluarga Duanmu. Kamu pantas mati. Tuan bela diri muda dari keluarga Duanmu berkata dengan dingin. Aku pantas mati. Kalian anggota keluarga Duanmu ingin membunuhku dulu. Menurutmu, aku hanya bisa dibunuh, bukan melawan. Lu Ming Dao. Ya, keluarga Duanmu ingin membunuhmu. Kamu hanya bisa berdiri dan mati. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan kehidupan murid keluarga Duanmu? Masa muda keluarga Duanmu itu dingin, sombong, percaya diri, dan tidak masuk akal. Hahaha. Lu Ming terkekeh. Dia tidak ingin mengatakan apapun tentang orang seperti itu. Dia segera mengalihkan pandangannya ke pemuda berpakaian kerajaan dan berkata, bagaimana denganmu? Sepertinya aku tidak mengenalmu, kan? Apakah kamu anggota keluarga Duanmu? Haha, Lu Ming, karena kamu akan mati. Aku akan membiarkanmu mati untuk memahami bahwa kakak laki-laki Ning Feng memintaku untuk datang. Kamu sangat berani sehingga kamu bahkan berani menyinggung kakak laki-laki Ning Feng ketika kamu baru saja masuk sekolah.
Apakah kamu tidak sabar untuk hidup? Pria muda berpakaian kerajaan berkata dengan senyum tipis. Yah, jangan bicara omong kosong dengannya. Bunuh dia dulu. Aku tidak punya banyak waktu untuk berbicara dengannya. Pemuda dari keluarga Duanmu bernama Duan Mufei. Saat ini, dao yang dingin dan suaranya baru saja turun. Tubuhnya seperti angin kencang. Roh pedang hijau memotong udara dan membuat suara siulan yang tajam. Tapi Wei Xiao dan para pemuda penjaga kerajaan tidak bertarung. Menurut mereka, membunuh Luming sudah cukup. Ketika pedang Duan Mufei Qi akan dipotong ke Luming, kaki Luming terinjak-injak di tanah, dan langkah naga dan ular keluar untuk menghindari pedang Qi. Bentuk tubuhnya seperti kilat. Tujuannya adalah seorang samurai 9 pemuda berat dari keluarga Duanmu. Kong! Pedang perang meraung pelan, dan cahaya pedang menyala. Dengan 8 pencapaian puncaknya, pemuda keluarga Duanmu tidak dapat menghindari cahaya pedang Luming meskipun dia sedang berjaga-jaga. Tinja! Pedang itu menembus jantung pemuda itu. Bunuh dengan satu pukulan. Telan untukku. Hati Luming tergerak, dan daya tarik yang kuat keluar dari telapak tangannya. 9 tetes esensi darah diambil dari luka pihak lain, dan mereka ditelan oleh pembuluh darah serangga pemakan roh di sepanjang lengan Luming. Ini adalah penggunaan yang Luming temukan akhir-akhir ini untuk memakan darah serangga pemakan roh. Bisa menjadi kekuatan fagositik di tangan, diam-diam melahap esensi darah orang lain. Ah, Luming, kamu ingin mati. Duan Mufei mengeluarkan raungan amarah, lalu dia membunuh Luming. Luming menunjukkan senyum dingin di sudut mulutnya. Dia tidak menyentuh Duan Mufei. Dia menunjukkan langkah naga dan ularnya dan membunuh prajurit muda Jiu Chong lainnya. Pada saat yang sama, pembuluh darah serangga terus memurnikan esensi darah, dan aliran energi mengalir ke tubuh Luming. Esensi darah samurai Jiu Chong mengandung energi yang sangat besar, yang membuat kultivasi Luming meningkat pesat. Awalnya, kultivasi 8 puncak samurai terus-menerus mendekati Jiu Chong samurai. Sua! Cahaya pedang menyala. Meskipun pemuda dari keluarga Duanmu mencoba mundur, dia terbunuh dalam sekejap. Pada saat yang sama, esensi darah juga diserap oleh Luming. Menabrak. Luming mematahkan belenggu dan membuat terobosan dengan esensi darah dari 2 master samurai Jiu Chong, dan akhirnya membuat terobosan. Sial, tunggu apa lagi? Ayo bunuh Luming bersama. Duan Mufei meraung. Dalam beberapa hari terakhir, Luming telah membunuh 3 pemuda dari keluarga pejuang Jiu Chong. Bahkan pemuda Jiu Chong, seorang prajurit di bawah usia 18 tahun, dapat dianggap sebagai elit di keluarga Duanmu. 3 di antaranya mati sekaligus. Ketika dia kembali, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada para tetua keluarga Duanmu. Oleh karena itu, dia sangat membenci Luming. Membunuh. Membunuh. Wei Xiao dan pemuda penjaga kerajaan minum dan membunuh Luming. Pada saat ini, kekuatan gabungan 9 prajurit itu di luar dugaan mereka. Duan Mufei dan Wei Xiao memotong pedang, sementara pemuda penjaga kerajaan membelah telapak tangan emas dengan kekuatan. 3 orang bergandengan tangan, membawa suara siulan yang keras, untuk membunuh Luming. Haha, selamat datang. Biarkan aku melihat seberapa kuat dunia seni bela diri itu. Luming tertawa. Kultivasinya menembus 9 level samurai, yang sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Menyentuh. Dengan memutar tubuh, Luming terbang ke Duanmu dan mengabaikan serangan Wei Xiao dan pemuda penjaga kerajaan. Mati. Wei Xiao, mata Duan Mufei 3 orang menunjukkan pembunuhan yang ganas. Darah keluar. Pada saat ini, darah Luming meledak, lapisan cahaya hitam bersinar. Saat ini, serangan Wei Xiao jatuh pada Luming. Tidak ada adegan di mana Luming terbunuh. Tubuh Luming hanya berkedip, tetapi pedang di tangannya, seperti listrik dingin, meledak dan menusuk jantung Duanmu. Duan Mufei tidak pernah bermimpi bahwa Luming diserang oleh ketiga pria itu. Bukan saja dia tidak mati, tapi dia bisa melawan. Jika dia ingin melarikan diri, sudah terlambat. Dia jatuh di depan matanya. Duan Mufei, mati. 2 nafas lagi. Hati Luming berubah dengan cepat, dan dengan satu pukulan pedangnya, dia memotong pemuda berpakaian kerajaan itu. Ah, mati. Melihat Duan Mufei terbunuh, pemuda pengawal kerajaan itu hampir mematahkan keberaniannya. Saat ini, dia mengambil 2 telapak tangan berturut-turut. Namun, Luming tidak peduli. Dia bertepuk tangan di tubuhnya, dan pedang di tangannya terus memotong tenggorokan pemuda penjaga kerajaan. Tenggorokan pemuda di Royal Guard dipotong. Dia menutupi tenggorokannya dengan kedua tangan, dan matanya menatapnya. Matanya penuh dengan keengganan, permohonan dan kebencian. Kembali, kembali. Di sisi lain, Wei Xiao berteriak ketakutan. Luming memotong 2 master seni bela diri yang berada di posisi yang kuat. Dia ketakutan setengah mati dan kabur dengan gila-gilaan. Bukankah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Luming, dengan senyum dingin di mulutnya, bergerak dan mengejar Wei Xiao. Bab 35. Langkah naga dan ular Luming adalah 5 zang dalam 1 langkah. Seberapa cepat, Wei Xiao tidak bisa kabur. Hanya selusin napas, Luming mengejar Wei Xiao.
Aku akan bertarung denganmu. Wei Xiao mengaum, darah menyembur keluar, dan berbalik untuk membunuh Lu Ming. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya meminta belas kasihan atau mengancam. Terlihat dari Lu Minggang bahwa dia kejam, tegas dan teguh. Bahkan murid-murid berbakat dari keluarga Duanmu mengatakan bahwa mereka akan membunuh mereka. Itu melanggar hukum. Karena itu, mereka tidak akan takut pada mereka. Kapan? Pedang bertabrakan dan keduanya bertarung bersama. Pada saat ini, saat ledakan darah Lu Ming sudah lama berlalu, tetapi Lu Ming masih sepenuhnya mengalahkan Xiao berdasarkan formula sebenarnya dari naga pertempuran dan teknik pedang Liu Guang tingkat keempat. Teknik pedang Wei Xiao hanyalah level keempat dari teknik pedang level rendah level kuning. Pedang panjang berpotongan dan bertarung selama puluhan gerakan berturut-turut. Teknik pedang Lu Ming menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Akhirnya, Lu Ming menusuk jantung Wei Xiao dengan pedang. Dalam pertempuran pertama, Wei Xiao dikalahkan, dan kekalahan itu adalah kematian. Kemudian, Lu Ming melihat ke suatu arah, mencibir dan mengejar ke sisi lain. Saat ini, Wei Ziming berlari untuk hidupnya. Dia berharap dia memiliki 2 retret lagi. Bagaimana bisa begitu kuat? Semua master seni bela diri dibunuh olehnya. Sebagian besar adik laki-laki kedua bukan lawan. Aku harus lari dan meminta ayahku untuk mengirim seorang ahli untuk membunuh Lu Ming. Saat Wei Ziming berlari, dia meraung di mulutnya. Saat ini, kamu masih ingin membunuhku? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga Wei Ziming. Wei Ziming berteriak nyeri dan menoleh. Lu Mingzeng menatapnya dengan seringai. Udara dingin, dari tulang ekor Wei Ziming, langsung menuju ke Tianlinggai. Lu Ming, selamatkan hidupku, tolong selamatkan aku. Wei Ziming tidak berani lari lagi. Dia langsung berhenti. Dia berlutut dan memohon dengan keras. Ini membuat Lu Ming sedikit terpana. Wei Ziming ini, awalnya tulang lunak, sama sekali berbeda dari Wei Xiao. Aku telah membunuh Wei Xiao. Apa menurutmu aku akan membiarkanmu pergi? Lu Ming berkata dengan senyum tipis. Lu Ming, tidak, saudara Ming, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah memberitahumu tentang urusan hari ini. Terlebih lagi, kamu membunuh Wei Xiao. Bakatnya lebih tinggi dariku, dan dia telah menahanku. Aku ingin dia melakukannya mati. Begitu dia meninggal, tidak ada yang akan bersaing denganku untuk mendapatkan gelar pemimpin kota-kota Wei Huo. Wei Ziming menangis dengan air mata dan ingus. Tapi dia meraung di dalam hatinya. Selama dia tidak mati hari ini, dia akan kembali 10 kali dan 100 kali dari Lu Ming. Aku tidak akan membunuhmu, menunggu balas dendamu. Apakah menurutmu aku akan sebodoh itu? Lu Ming tersenyum tipis. Tidak. Teriak Wei Ziming, mencoba bangkit dan lari, tetapi cahaya pedang melintas, dan kepala Wei Ziming terbang jauh. Sayangnya, 1 lolos. Lu Ming berbisik. Keluarga Duanmu, masih ada pemuda Samurai Jiu Chong. Samurai Jiu Chong melarikan diri dengan sekuat tenaga, kecepatannya sangat cepat, sekarang setelah sekian lama, aku tidak bisa menyusulnya. Puff. Tiba-tiba, tubuh Lu Ming bergetar dan seteguk darah menyembur keluar. Serangan di area seni bela diri sangat tajam. Lu Ming menghela nafas. Baru saja, dia mengeluarkan darahnya dan menahan serangan Duan Mufei. Meskipun dia dibebaskan dari 50% dari kekuatan serangannya, dan dia menahan sebagian dari serangan itu dengan ki asli Jiu Chong, dia masih terluka. Namun, cedera ini dapat mengubah hidup 3 ahli bela diri, dan itu sangat berharga. Dalam hal efektivitas tempur, bahkan jika Lu Ming memiliki darah pemakan roh, dia mungkin bukan lawan dari mereka bertiga. Baru saja, Lu Ming memanfaatkan karakteristik unik dari darah serangga pemakan roh dan mengejutkan mereka sebelum membunuh mereka. Pemuda Duan Mufei dan Jinyi bahkan tidak menggunakan semburan darah. Seka noda darah di sudut mulutnya, Lu Ming baru saja kembali ke medan perang, dan melahap semua esensi darah Wei Xiao, Duan Mufei, dan pemuda penjaga kerajaan. Kemudian dia pergi dari sini, menemukan tempat yang sunyi, dan mulai memurnikan esensi darah. Esensi darah dari 3 master seni bela diri begitu besar sehingga bahkan jika hanya setengah dari energi yang diubah menjadi ki sejati, pencapaian Lu Ming melambung tinggi. Di saat yang sama, cederanya juga pulih dengan cepat. Ketika semua esensi darah dari 3 master seni bela diri telah disempurnakan, cakra merah pucat lainnya muncul di kedua cakra warna darah. Darah Lu Ming dipromosikan ke level 3 lagi. Pada saat yang sama, prestasi Lu Ming telah mencapai puncak Jiu Chong Samurai. Hanya sedikit saja yang bisa menembus ranah seni bela diri. Tapi itu hanya jejak yang menghalangi jalan Lu Ming. Lu Ming mengerutkan kening, selama periode waktu ini, promosinya terlalu cepat, ki yang sebenarnya rumit, tidak cukup murni, fondasinya tidak stabil, tidak heran tidak bisa terobosan. Semakin banyak esensi darah yang dikonsumsi, kerugiannya juga terungkap. Lagi pula, ini bukanlah hasil dari kultivasi diri selangkah demi selangkah. Fondasinya tidak stabil dan ki yang sebenarnya kompleks. Jika tidak, dengan esensi darah dari 3 master seni bela diri, mereka dapat menerobos ke master seni bela diri.
Aku akan berhenti menelan esensi darah dan meluangkan waktu untuk mengkonsolidasikan pencapaianku. Lu Ming percaya bahwa selama kita berkonsolidasi untuk jangka waktu tertentu dan membuat ki yang sebenarnya menjadi murni dan kental kembali, kita dapat menembus ranah seni bela diri secara alami. Selanjutnya, Lu Ming pindah ke tempat lain. Alih-alih berburu monster, Lu Ming berkonsentrasi untuk mempraktikkan formula sebenarnya melawan naga dan mengembangkan berbagai keterampilan seni bela diri. Amalan ini 9 hari. Setelah 9 hari latihan keras terus-menerus, ki sejati Lu Ming akhirnya tidak lagi rumit, dan menjadi halus dan murni lagi, dengan dasar yang kokoh. Secara alami, prestasi Lu Ming membuat terobosan dan mencapai ranah seni bela diri. Wah! Lu Ming memotong dengan pedang, dan roh pedang hitam tiba-tiba memotong pohon besar yang pinggangnya tebal dan tipis. Di ranah seni bela diri, ki asli dapat dilepaskan untuk membentuk ki pedang, daomang, dan geng tinju. Itu sangat kuat. Roh yang sebenarnya kuat beberapa kali. Sekarang jika aku bertarung dengan ahli bela diri seperti Wei Xiao dan Duan Mufei, aku bisa membunuh mereka dengan satu gerakan. Mata Lu Ming sangat cerah. Coba langkah naga dan ular. Selama periode ini, keterampilan seni bela diri lainnya tidak meningkat, tetapi langkah naga dan ular menerobos lagi, mencapai seni bela diri tingkat ke-6, yang merupakan seni bela diri tingkat tertinggi. Menyentuh. Ki meledak, otot-otot bergetar, sosok Lu Ming melesat seperti angin, dedaunan di gunung didorong oleh tubuhnya, terbang liar, dan bentuk tubuhnya, sudah 7 zang jauhnya. Itu benar, Ki Zhang. Awalnya, 6 zang dalam satu langkah untuk mencapai kesatuan manusia dan seni bela diri. Namun, karena terobosannya dalam seni bela diri, dia mencapai 7 zang dalam satu langkah. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin kuat jenis seni bela diri yang digunakan. Sekarang, ada 4 hari lagi sebelum akhir penilaian. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menemukan kartu besi poin. Bentuk tubuh Lu Ming keluar dan menghilang di pegunungan dan hutan. Bab 36. Beberapa waktu lalu, Lu Ming membunuh setidaknya puluhan monster dengan level 6 atau lebih. Beberapa dari mereka memiliki kartu besi di tubuh mereka. Sekarang, Lu Ming memiliki 5 kartu besi dengan 2 poin dan 3 buah dengan 1 poin, yang berjumlah 13 poin. Mereka mendapat beberapa poin, dan mereka mendapat beberapa poin di Iron. Ini menambah hingga 25 poin. Skor ini cukup untuk dipromosikan menjadi murid perunggu. Tapi Lu Ming merasa itu masih jauh dari cukup. Dia memiliki harapan liar di hatinya, yaitu tempat pertama dihadiahi Chong Ling Guo. Meski skornya masih tertinggal jauh, dia akan berusaha sebaik mungkin. Lu Ming menggunakan langkah naga dan ular untuk berlari melewati pegunungan dan hutan. Dia melewatkan monster biasa. Dia mencari monster dengan medali besi. Suatu hari kemudian, saat malam tiba, Lu Ming menemukan satu lagi, 1-2. Secara keseluruhan, Lu Ming memiliki 28 poin. Kapan? Saat itu, terdengar suara senjata saling memukul dari depan. Ada seseorang di sana. Wajah Lu Ming bergerak. Di sumber suara, melalui dahan yang lebat, kamu bisa melihat cahaya api melompat. Pergi dan lihat. Lu Ming bergerak dan menuju ke arah api unggun. Saat ini memang ada 4 orang di api unggun. Keempat orang ini sebenarnya penari angin, Yuan Chong, Zhou Su dan Zhou Hao. Pada titik ini, situasinya sangat tidak terduga. Zhou Hao dan Zhou Su pucat dan terbaring di tanah. Sementara Feng Wu memegang pedang, namun tubuhnya gemetar dan wajahnya juga pucat. Matanya penuh amarah. Dia memelototi Yuan Chong dan berkata, Yuan Chong, kamu memasukkan obat yang terlalu kuat ke dalam barbecue. Kenapa? Yuan Chong membawa pedangnya, wajahnya ganas, dan dia mencibir, kenapa? Tarian angin, jalang, aku Yuan Chong mengejarmu selama 2 tahun, tapi kenapa kamu tidak berjanji padaku? Beberapa waktu lalu, kamu bahkan memarahi aku untuk sampah Lu Ming. Aku sudah muak. Sekarang kamu sudah mendapatkan bedak otot lembut Wuxiang, bagaimana kamu bisa menolak? Hari ini, aku ingin kamu menjadi wanitaku, haha. Wajah Feng Wu berubah jelek dan tak tertandingi. Jiao minum, Yuan Chong, apakah kamu berani? Kamu tidak perlu menunggu, Mulan. Mulan, haha, jalan itu cepat atau lambat akan menjadi mainan keluarga Duanmu. Lagi pula, apa menurutmu kamu bisa hidup kembali? Yuan Chong mencibir. Apakah kamu akan membunuh kami? Wajah penari angin berubah. Saat ini, dia terhuyung-huyung dan tidak bisa berdiri dengan mantap. Hehe, Feng Wu, setelah aku mendapatkanmu, aku akan menyelesaikanmu sendiri. Dengan cara ini, kamu milikku. Kata Yuan Chong sambil tersenyum. Kamu, mesum. Wajah penari angin pucat tak tertandingi, tubuh bergetar, jatuh lembut di tanah. Kakak Yuan, jangan bunuh aku. Kamu bisa bermain Feng Wu. Aku berjanji tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang acara hari ini. Teriak Zhou Hao. Aku juga, Kakak Yuan. Jika aku membocorkan sepatah kata pun, aku tidak akan mati dengan mudah. Zhou Su juga berteriak. Sayang sekali aku hanya percaya pada orang mati untuk menyembunyikan berita.
Yuan Chong menunjukkan senyum ganas dan berjalan menuju Zhou Hao dan Zhou Su. Tidak, tidak, lepaskan aku. Mereka berteriak ketakutan. Hu. Lampu pedang menyala, dan roh pedang Yuan Chong memotong tenggorokan mereka. Sekarang kita berdua, Yuan Chong berbalik dan berjalan menuju tarian angin. Kamu, jangan. Tarian angin menakuti wajah kecil itu menjadi putih, tubuhnya ingin bergerak mundur, tetapi dalam bubuk otot lembut Wuxiang, Qi yang sebenarnya runtuh, seluruh tubuh lemah, kemana harus bergerak. Melihat penampilan tarian angin, Yuan Chong merasa sangat senang. Dia pergi ke tarian angin dan meraihnya. Ya. Pakaian di depan tarian angin tergores dan sepotong besar kulit seputih salju tiba-tiba terlihat, seperti batu giok, dengan semacam kilo kristal. Bahkan lebih dari setengah bola daging di dadanya terbuka, memancarkan godaan yang luar biasa. Mata Yuan Chong tiba-tiba merah, memancarkan cahaya panas, matanya menatap dada Feng Wu. Bis, aku ingin kamu mati dengan keras. Angin menari-nari dengan tangisan keputusasaan. Saat ini, Feng Wu benar-benar putus asa. Dia mengira Yuan Chong adalah seorang teman, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yuan Chong adalah binatang seperti itu. Tahun-tahun baiknya akan mati di sini, dan sebelum dia meninggal, dia akan tercemar. Saat ini, dia benar-benar ingin mati. Tempat ini cukup jauh. Apa menurutmu seseorang akan datang untuk menyelamatkanmu? Yuan Chong mencibir, lalu dia akan pergi ke pesta dansa angin. Maaf mengganggu kamu. Saat itu, sebuah suara terdengar. Dengan suara ini, wajah Yuan Chong berubah drastis dan dia berbalik dengan tergesa-gesa. Tarian angin ekstasi, menunjukkan warna harapan. Mereka berdua melihat sumber suara. Lu Ming. Itu kamu. Mereka berdua berseru pada saat bersamaan. Lu Ming berjalan selangkah demi selangkah dengan tangan di sekelilingnya. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia memandang Yuan Chong dan berkata, kenapa? Apakah kamu kecewa melihat aku tidak mati? Memang benar kamu sedikit kecewa karena kamu bisa melarikan diri di bawah keluarga Duanmu dan Wei Xiao, tapi kamu benar-benar bodoh. Karena kamu telah melarikan diri, kamu harus mencari sudut, bersembunyi seperti anjing, menunggu akhir masa percobaan, dan sekarang kamu datang ke sini. Ya, apakah kamu ingin seorang pahlawan menyelamatkan Amerika Serikat dengan sampahmu? Hahaha. Yuan Chong tertawa, matanya berkilat ironi dan pembunuhan. Lu Ming, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Pergilah, kamu bukan lawan Yuan Chong. Feng Wu mengira ada harapan saat dia melihat seseorang datang. Ketika dia melihat Lu Ming, dia menjadi putus asa dan berteriak. Elder Martial Sister Feng Wu, aku adalah orang dengan rasa terima kasih dan kebencian yang jelas. Kamu membantu aku memblokir Wei Xiao untuk sementara waktu. Sekarang, tentu saja, aku akan menyelamatkan kamu sekali. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Tolong. Lu Ming, kamu sampah, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelamatkannya? Yuan Chong tertawa. Ambil tinjuku, tentu saja. Begitu wajah Lu Ming dingin, dia meninju Yuan. Mencari kematian. Yuan Chong memukul Lu Ming dengan satu tangan. Dia ingin menghapus Lu Ming dan membuat angin menari lebih putus asa, sehingga dia akan lebih bahagia. Namun, ketika telapak tangannya disilangkan dengan tinju Lu Ming, wajahnya berubah. Dia merasakan ki asli yang kuat dan kental datang dari kepalan tangan Lu Ming. Ki aslinya dihancurkan oleh Ki Lu Ming dan langsung melepaskan diri. Yuan Chong berteriak dan mundur 7 atau 8 langkah. Master seni bela diri, tidak mungkin. Lu Ming, bagaimana kultivasimu di ranah seni bela diri? Seru Yuan Chong tak percaya. Guru seni bela diri. Melihat adegan ini, mata angin menari cerah, sudah putus asa, saat ini mengungkapkan cahaya harapan. Yuan Chong, terakhir kali aku bilang aku bisa mengalahkanmu dalam 2 bulan. Sekarang tidak perlu, setengah bulan sudah cukup. Lu Ming tersenyum dingin. Kamu ingin mengalahkanku, jangan pikirkan itu, pergilah ke neraka. Yuan Chong meraung, matanya berbinar dengan peluang membunuh yang kuat. Dia mengangkat pedangnya dan membunuh Lu Ming. Lu Ming dan Feng Wu tidak boleh dibiarkan hidup, jika tidak, setelah persidangan, Sekte Pedang Suanyuan tidak akan memiliki tempat untuknya. Bab 37. Hu. Namun, Lu Ming hanya menyapu pedang sesuka hati, dan cahaya pedang itu seperti kilat. Puff. Pedang menyapu pergelangan tangan Yuan Chong, dan cahaya darah tiba-tiba muncul, dan meridian pergelangan tangan Yuan Chong terputus. Ah. Yuan Chong meratap dan mundur dengan liar. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini baru 10 hari. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Kenapa? Tidak, aku tidak berdamai. Aku tidak bisa mati. Aku harus melarikan diri dan memberitahu tuan dari keluarga Duanmu beritanya. Biarkan tuan dari keluarga Duanmu membunuh Lu Ming. Kemudian aku akan menemukan kesempatan lain untuk mendapatkan tarian angin. Aku masih punya kesempatan. Pikiran Yuan Chong dengan panik mengubah semua jenis ide. Kamu tidak punya kesempatan. Dengan suara Lu Ming, cahaya pedang, sangat tajam, langsung menembus hati Yuan Chong. Sebuah pedang benar-benar memotong ide Yuan Chong.
Lu Ming, kamu tidak bisa mati dengan mudah. Yuan Chong meraung, penuh kengganan. Lu Ming terlalu bertekad untuk memberinya kesempatan. Segera, nafas kehidupan Yuan Chong menghilang, dan kekuatan menelan diluncurkan. Lu Ming diam-diam menyerap esensi darah Yuan Chong. Satu sisi, tarian angin menganga. Dia sangat terkejut. 10 hari yang lalu, Lu Ming tiba-tiba menghilang. Dia pikir ada yang salah dengan Lu Ming. Dan juga mencari selama beberapa hari, tetapi tidak pernah menemukan Lu Ming. Baru saja, Lu Ming tiba-tiba muncul, yang mengejutkannya. Tapi kemudian, Lu Ming menunjukkan keuntungan yang luar biasa dan membunuh Yuan Chong, yang membuatnya membuka mulutnya dan sulit untuk ditutup untuk waktu yang lama. Apakah Lu Ming menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Itulah satu-satunya kemungkinan. Saudari Feng Wu, apakah kamu baik-baik saja? Lu Ming berjalan menuju tarian angin, tetapi ketika dia mendekat, mata Lu Ming tidak bisa tidak melihat dada tarian angin itu. Area kulit seputih salju yang luas itu, serta sebagian besar bola daging yang terekspos di luar, benar-benar menarik perhatian. Mata Lu Ming terpaku sesaat. Betapa putihnya Lu Ming berkata tanpa sadar. Lu Ming, kamu tidak tahu malu. Jadi kamu orang seperti itu. Kamu melihatnya lagi. Lihat aku lagi dan aku akan mencongkel matamu. Melihat mata Lu Ming, serta kata, putih yang baik, wajah Feng Wu tiba-tiba menjadi suram dan berteriak dengan keras. Bagaimana wanita ini bisa memalingkan wajahnya lebih cepat daripada buku? Lu Ming terdiam. Dia menyentuh hidungnya, lalu matanya menoleh, dan senyum lucu muncul di sudut mulutnya. Dia pergi ke Feng Wu dan berkata sambil tersenyum, hei, saudari Feng Wu, kamu benar. Aku orang seperti itu. Sekarang Yuan Chong sudah mati, dan hanya ada kita berdua yang tersisa. Apa yang harus aku lakukan padamu? Katanya, sepasang mata dalam tarian angin yang telah berkembang dengan baik, didikan acak tubuh, terutama di bagian dada, tinggal lebih lama. Tidak, adik laki-laki Lu Ming, jangan. Jika saudari Mulan mengetahuinya, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Aku mohon, demi membantumu sebelumnya, maafkan aku. Kamu ingin cantik wanita. Setelah sidang, aku akan membantu kamu menemukan satu. Melihat ekspresi Lu Ming, tarian angin membuat wajah kecilnya pucat dan berteriak dengan tidak teratur. Di mana ada sedikit ekspresi ganas barusan, seperti kelinci yang ketakutan. Air mata di matanya berputar, dan dia menghela nafas bahwa nasibnya sangat buruk. Dia baru saja melepas cakar serigala dan jatuh ke mulut harimau. Bantu aku menemukan kecantikan. Tidak, bagaimana kecantikan lain bisa menari angin? Apakah kamu cantik? Lu Ming berdiri di tepi Feng Wu, terkekeh, lalu mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di pinggang Feng Wu. Tarian angin meninggalkan garis air mata dan menutup matanya dengan putus asa. Dia merasakan lengan yang kuat di pinggangnya dan telapak tangannya yang panas di perutnya, yang membuat jantungnya bergetar. Tapi kemudian, tidak ada tindakan lain. Ada suara mendesing di telingaku, dan angin malam terus bertiup di wajahku. Tarian angin mau tidak mau membuka matanya, tetapi menemukan bahwa Lu Ming menahannya di pegunungan. Lu Ming melihat tarian angin, dan sambil tersenyum, dia berkata, bau darah di sana akan segera menarik monster lain. Kita perlu berpindah tempat. Namun, senyum Lu Ming bersih dan bersih, di mana ada sedikit pun bau amoralitas. Tiba-tiba, tarian angin tahu bahwa Lu Ming hanya mempermainkannya. Lu Ming, aku belum selesai denganmu. Tarian angin mengertakkan gigi, di dalam hati berpikir jahat. Pikirkan hanya rasa malu mereka sendiri, wajah tarian angin sok panas. Kecantikan dipelukan, wajah kecil merah, tetapi juga sepasang tidak tahan terhadap penampilan, di pegunungan dan hutan yang dalam ini, siapapun akan berfantasi. Jantung Lu Ming juga melompat, menarik napas dalam-dalam, membiarkan dirinya tenang, berlari cepat. Segera, dia menemukan lembah yang tenang 10 mil jauhnya. Lu Ming meletakkan tarian angin, lalu melepas mantelnya dan mengenakan tarian angin, menghalangi kulit putih besar di dadanya. Setelah itu, Lu Ming duduk dengan mata terpejam. Tarian angin menatap Lu Ming dalam-dalam, lalu menggunakan gong untuk memaksa bedak otot lembut Wuxiang. Pada saat hari hampir tiba, Feng Wu telah mengeluarkan semua toksisitas bubuk ruan jin Wuxiang dan memulihkan kekuatannya. Pada saat ini, Lu Ming juga membuka matanya. Lu Ming, kenapa kamu tiba-tiba menghilang sebelumnya? Tarian angin tiba-tiba bertanya. Bukan Yuan Chong. Saat ini, Lu Ming menceritakan kisah bahwa Yuan Chong menghentikannya lebih dari 10 hari yang lalu. Tentu saja, dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang darahnya. Itu Yuan Chong. Dia bahkan berkolusi dengan anggota keluarga Duanmu. Angin menari jalan kertakan gigi. Yah, sekarang racunnya sudah keluar, aku akan pergi. Lu Ming Dao. Lu Ming, mengapa kita tidak berkumpul bersama? Sekarang beberapa orang kuat di setiap halaman telah berkumpul. Sejauh yang aku tahu, ada talenta terbaik di keluarga Duanmu, bernama Duan Mujue, yang terkuat di antara pendatang baru di Akademi Macan Putih tahun ini.
Dia mengumpulkan banyak ahli dari keluarga Duanmu dan rumah Harimau Putih untuk mencari kartu besi poin. Tujuannya adalah untuk mendapatkan raja baru dari percobaan ini. Jika kamu bertemu satu orang, kamu mungkin dalam bahaya. Kita bisa merawatnya bersama-sama. Tarian angin menghentikan Luming dan menjelaskan. Keluarga Duanmu, apakah kamu tahu di mana mereka? Luming bertanya dengan kilatan di matanya. Aku tahu, tapi apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja, aku akan menemukan mereka untuk mendapatkan poin kartu besi. Luming menunjukkan senyum dingin di sudut mulutnya. Dia menambahkan dalam hatinya bahwa dia harus menagih bunga terlebih dahulu. Kamu ingin merampok keluarga Duanmu. Apakah ini terlalu berbahaya? Tarian angin menghadapi perubahan arah. Apa yang kamu takutkan jika kamu tidak melawan Luming Dao? Yah, ayo pergi bersama. Angin menari-nari, ekor kuda di belakang kepala bergoyang dan bergetar, cahaya di mata menunjukkan kegembiraan. Tarian angin ini bukanlah master yang damai. Haha, ayo pergi bersama. Luming tersenyum. Tunggu sebentar. Tarian angin tiba-tiba memanggil, lalu berbalik berlari ke pepohonan. Setelah beberapa saat, tarian angin keluar, telah berganti pakaian. Cincin penyimpanan. Luming tergerak. Cincin penyimpanan, yang berisi ruang dan dapat menyimpan barang, disempurnakan oleh penyuling Ming yang kuat. Itu sangat berharga, bahkan keluarga Lu dari Nuode tidak memilikinya. Tarian angin, itu tidak mudah. Kembalikan pakaianmu. Tarian angin mengembalikan jubah Luming ke Luming. Kemudian, tarian angin memimpin jalan, dua orang menuju gunung malam yang gelap semakin dalam. Bab 38. 50 mil jauhnya, di atas pohon yang lebat, Luming dan tarian angin bersembunyi di antara cabang-cabang. Tak jauh dari pohon, dua pemuda sedang makan barbekue. Ayo cepat selesaikan operasinya, dan jangan lewatkan acara keluarga Duanmu. Aku tahu kali ini, merupakan pencapaian besar untuk membantu keluarga Duanmu menangkap anak macan tutul petir. Tentu saja, anak macan tutul petir dikatakan didedikasikan untuk Duan Mulin. Keduanya adalah murid baru Akademi Harimau Putih, makan dan mengobrol. Petir macan tutul. Tarian Luming dan Feng terkejut. Kecepatan kilat sangat kecil, itu adalah sejenis monster seperti kilat. Macan tutul petir dewasa setidaknya adalah monster level 4, yang setara dengan prajurit level Wuzong. Luming, khususnya, bahkan lebih terkejut. Matanya bersinar dengan cahaya terang. Karena darah macan tutul petir adalah salah satu dari 3 bahan terpenting untuk menumbuhkan lapisan kedua dari formula naga perang yang sebenarnya. Salah satunya adalah Ningling Guo, dua lainnya adalah darah macan tutul petir dan batu asap darah. Darah macan tutul petir, Luming pasti akan mendapatkannya. Usai makan, kedua pemuda di rumah macan putih itu bangkit dan pergi ke satu arah. Ayo ikuti. Luming menari dengan angin. Tarian angin mengangguk, dan dua orang Luming mengikuti di belakang dua orang muda. Beberapa mil kemudian, mereka mengeluarkan segenggam rumput layu dan menyalakannya. Kerumputan yang layu mengeluarkan asap putih yang kuat dan menyebar ke hutan pegunungan. Pada saat yang sama, di beberapa arah lain, asap putih yang sama. Hanya satu arah ke utara, tidak ada asap putih. Sua. Setelah beberapa saat, sosok putih keperakan keluar dari hutan pegunungan, dengan cepat menuju utara. Ini benar-benar macan tutul petir. Mata Luming berkilat. Jelas, macan tutul petir takut dengan asap putih, jadi dia lari ke arah tidak ada asap putih. Macan petir keluar, ayo kejar dan bawa ke ngarai. Minuman besar, dan kemudian bayangan hutan pegunungan keluar, menuju ke arah pengejaran macan tutul. Mengikuti kedua pemuda itu, mereka mengikuti Luming. Tak lama kemudian, sebuah ngarai muncul. Aku melihat 4 sosok berdiri di depan ngarai, sementara macan tutul petir dan orang lain, tetapi tidak ada jejak. Rupanya, macan tutul petir dan lainnya telah memasuki ngarai. Ayo masuk. Luming tersenyum dan langsung pergi ke pintu masuk ngarai. Berhenti, keluarga Duanmu ada di sini untuk berbisnis. Ayo pergi dari sini. Di antara keempatnya, hanya ada satu murid dari keluarga Duanmu. Melihat Luming dan Feng Wu, dia bersorak dingin. Gunung Yuye bukan tempat untuk keluarga Duanmu. Kemana aku ingin pergi? Apakah kamu peduli? Dengan cibiran di bibirnya, Luming melangkah ke ngarai. Berani, nak, apakah kamu mencoba mencari kesalahan? Murid dari keluarga Duanmu minum dan memandang Luming dengan hati-hati. Matanya berkilat dengan sedikit pemikiran. Kemudian matanya menjadi cerah dan dia berseru, aku ingat, kamu adalah Luming. Haha, ada jalan di surga. Kamu tidak pergi, tidak ada jalan ke neraka. Kamu harus datang dan memilih aku. Saat pedang keluar dari sarungnya, murid-murid keluarga Duanmu langsung menusuk Luming. Tapi dengan kilatan cahaya pedang Luming, lebih cepat dan buang kotoran, menembus dada keluarga Duanmu. Murid dari keluarga Duanmu hanyalah Jiu Chong, yang merupakan lawan dari Luming. Kamu membunuh murid-murid keluarga Duanmu. Kamu sudah mati. 3 lainnya,
Pucat, berseru tak percaya. Ketiga orang ini bukan anggota keluarga Duanmu, tetapi murid pemula Akademi Macan Putih lainnya. Kultivasi lebih rendah. 1 prajurit adalah 8 dan 2 adalah 7. Sua-sua. Saat itu, cahaya pedang lain melintas dan melintasi tenggorokan ketiga pria itu. Ini adalah tarian angin. Ketiga pria itu melebarkan mata mereka dan jatuh ke tanah tanpa nafas. Luming melihat tarian angin dengan heran. Tanpa diduga, dia juga sangat menentukan. Mari kita lihat apakah mereka memiliki medali besi. Luming meraba-raba keempat pria itu dan diam-diam menyerap esensi darah mereka. Namun, esensi darah tingkat samurai tidak banyak membantu Luming. Akhirnya, 4 orang menemukan kartu besi poin, total 26 poin, dan tarian angin 1 orang 13 poin. Setelah berpisah, keduanya terus bergegas menuju ngarai. Terdapat dinding batu halus di kedua sisi ngarai yang tingginya lebih dari 1000 meter. Sulit bagi burung untuk menyeberang. Tidak heran jika keluarga Duanmu akan mengendarai macan tutul petir ke sini. Di ngarai ini, macan tutul petir tidak dapat melarikan diri tidak peduli seberapa cepatnya. Saat kamu memasuki ngarai sekitar 1000 meter, ngarai tersebut mencapai ujungnya. Di ujungnya juga terdapat dinding batu halus. Saat ini, ada 5 sosok putih di tengahnya. Itu adalah macan tutul kecil seukuran anjing. Itu jelas seekor anak, bulunya seputih salju, ada cahaya listrik redup mengalir pada rambut putih. Ini adalah anak macan tutul petir. Pada saat ini, anak macan tutul petir berlumuran darah, tergeletak di tanah, sepasang mata hitam penuh warna sedih tak berdaya, menatap sekeliling. Perhatikan, sakiti saja, tangkap hidup-hidup. Macan tutul petir ini sangat berguna bagi Lin Sao. Jika kamu menyimpannya di sekitar Lin Sao, kamu dapat mengekstrak esensi darahnya setiap bulan. Salah satunya masih muda. Jika kamu melihat pakaiannya, kamu dapat melihat bahwa dia adalah murid dari keluarga Duanmu. Faktanya, dia adalah satu-satunya di antara 5 yang merupakan murid dari keluarga Duanmu, dan 4 lainnya bukan. Jangan khawatir, saudara Duanmu. Karena ini urusan Lin Sao, itu urusanku. Tidak buruk. Beberapa lainnya berkata secara berurutan. Ya. Tiba-tiba, mereka mendengar gerakan itu dan melihat sekeliling dan melihat Luming dan angin menari. Wajah kelimanya berubah. Kamu, apakah kamu Luming? Kenapa kamu di sini? Setelah melihat Luming, murid dari keluarga Duanmu berteriak kaget. Mengapa aku tidak bisa berada di sini? Luming tersenyum tipis. Bagaimana dengan orang-orang di mulut ngarai? Apa yang telah kamu lakukan pada mereka? Pemuda keluarga Duanmu bersorak. Saat orang terbunuh, Luming berkata sambil tersenyum. Apa? Dibunuh? Kamu ingin mati, Tuan dan Nyonya? Pria ini menentang keluarga Duanmu aku dan membunuhnya. Pemuda keluarga Duanmu meraung. Aku akan membunuhnya. Seorang pria muda berjubah abu-abu terbang keluar dan meninju kepala Luming. Dia ingin menghancurkan kepala Luming dengan satu pukulan. Jelas bahwa prestasi master seni bela diri adalah karena gemuruh tinju dan semburan ki sejati. Menyentuh. Luming menginjak tanah dengan berat, sosoknya melesat seperti angin, dan kemudian cahaya pedang melintas. Kotoran, tanda pedang yang dalam muncul di dada pemuda itu, dan jantungnya terpotong menjadi 2 oleh pedang Luming Ki. Kamu, pemuda itu hanya sempat melontarkan sepatah kata, lalu dia meninggal. Ini langkah yang bagus untuk seorang master. Wajah 4 orang lainnya berubah drastis, dan pemuda dari keluarga Duanmu meraung, ayo pergi dan bunuh dia bersama. Ledakan, ledakan. Lampu berdarah pecah pada 4 orang pada saat yang sama. Darah meledak, di antara mereka, pemuda dari keluarga Duanmu adalah darah tingkat keempat, 3 orang lainnya adalah darah tingkat ketiga. Semuanya memiliki kualitas yang sama. Bab 39. Keluarga Duanmu, seperti yang diharapkan, memiliki energi yang sangat besar, dan telah mengumpulkan begitu banyak ahli. Kamu harus tahu bahwa di antara murid-murid baru ini, hanya ada sekitar 100 orang yang telah mencapai tingkat seni bela diri. Keempat pria itu keluar dengan sekuat tenaga dan membunuh Luming dan Feng Wu. Merpati. Seekor burung memanggil, tarian angin juga mengeluarkan darah. Darahnya, sebenarnya adalah 5 jiwa burung es darah. Darah level 5 jelas merupakan darah teratas di antara murid-murid baru ini. Membunuh. Angin menari minuman jiao, untuk membunuh satu sama lain. Luming, dengan kilasan tubuh, maju. Kapan? Kapan? Tiba-tiba, suara senjata padat dan suara ki asli meledak terus-menerus. Pihak lain menyeret tarian angin dengan 1 orang, dan 3 lainnya bekerja sama untuk menangani Luming. Tapi momentum Luming seperti pelangi, cahaya pedang sangat cepat, dan ki yang sebenarnya tidak terkalahkan. Hanya beberapa langkah, satu dipotong setengah oleh Luming dengan pedang. Cahaya darah tiba-tiba muncul, pedang lain menembus hati seseorang. Di depan Luming, ketiga ahli bela diri itu rapuh seperti bayi dan tidak memiliki perlawanan sama sekali.
Akhirnya, hanya pemuda keluarga Duanmu yang tersisa. Luming, bagaimana dia bisa begitu kuat? Bukankah Lu Yunxiong mengatakan bahwa dia hanyalah seorang prajurit tingkat rendah? Orang tua itu berbohong kepada kita. Pemuda keluarga Duanmu meraung di dalam hati mereka, dan tidak lagi peduli dengan macan tutul, mereka melarikan diri. Tapi di depan Luming, kemana dia bisa kabur? Luming menusuknya dengan pedang dari belakang hatinya. Ah! Pada saat ini, pihak lain juga mengeluarkan teriakan, rumah harimau putih muda lainnya, terbunuh oleh tarian angin. Kekuatan tempur darah level 5 lebih dari level 3. Tapi angin menari saat mata indah itu berkedip, menatap Luming dengan kaget. 3 pejuang dengan level yang sama tidak memiliki perlawanan di tangannya, dan dia belum berdarah. Sungguh menakjubkan, tidak heran saudari Mulan sangat memikirkannya. Pemikiran tarian angin. Saat ini, Luming berjalan menuju macan tutul petir. Macan tutul petir terluka parah, tergeletak di tanah, menatap Luming dengan sepasang mata hitam, penuh keputusasaan. Penglihatan ini tidak bisa tidak membuat hati Luming tergerak. Dia tidak bisa tidak memikirkan adegan di mana dia dirampas darahnya oleh Lu Yao dan Lu Yunxiong. Jika macan tutul petir jatuh ke tangan keluarga Duanmu, pasti akan berakhir dalam situasi yang menyedihkan. Luming, anak macan tutul petir ini, bagaimana kamu berencana untuk menyelesaikannya? Aku sarankan kamu mengeluarkannya. Di luar, anak macan tutul petir sangat berharga. Tarian angin disarankan. Luming berkata sambil tersenyum, kakak perempuan Fengwu, apakah kamu memiliki obat penyembuh dan botol batu giok kosong? Ya. Tarian angin mengangguk, dan kemudian lambaian tangan, dari udara tipis muncul 2 botol batu giok. Yang satu kosong, yang lain diisi dengan obat penyembuh, bubuk Senji Zixue. Terima kasih banyak, Elder Martial Sister Feng. Luming tersenyum, mengambil botol giok dan mendekati macan tutul petir. Mengaum. Ketika anak macan tutul melihat Luming mendekat, rambut putihnya berdiri, menyeringai, dan menatap tangga. Anak kecil, jangan gugup. Aku tidak akan membunuhmu atau membawamu pergi. Selama kamu memiliki sedikit darah, aku akan membantumu menyembuhkan. Luming tersenyum, lalu bergerak dan meraih leher bayi itu. Bayi macan tutul petir sudah terluka. Ada darah yang mengalir dari luka itu. Luming mengambil botol batu giok yang kosong dan mengambil sekitar setengah botol darah macan tutul petir. Kemudian dia menyingkirkan botol batu giok dan menuangkan bubuk Senji Zixue ke luka macan tutul petir. Serbuk Senji Zixue adalah produk penyembuhan yang sangat baik. Itu diterapkan pada luka macan tutul petir, dan anaknya segera berhenti berdarah. Ayo pergi, sobat kecil. Cari tempat untuk bersembunyi dan sembuh, tapi jangan ketahuan lagi. Luming menyentuh kepala anak macan tutul petir. Woho! Petir macan tutul merengek, sepasang mata hitam besar menatap Luming, tampaknya sedikit terkejut bagaimana Luming bisa melepaskannya. Di satu sisi, Fengwu juga terkejut dan berkata, Luming, kamu benar-benar ingin melepaskannya. Nilai anak macan tutul petir tidak rendah. Buka selanjutnya untuk menemukan keluarga Duanmu untuk mendapatkan poin kartu besi, aku tidak punya waktu untuk mengambilnya. Luming berkata sambil tersenyum. Anak macan tutul petir tiba-tiba berlari ke kaki Luming, dan kepala mereka bergesekan dengan kaki Luming. Kemudian dia berlari ke kaki tarian angin dan menggosok kaki tarian angin. Sungguh makhluk roh, monster yang sangat cantik. Angin menari dalam kekaguman, dan matanya mulai bersinar. Anak macan tutul petir mendengkur beberapa kali lagi, menatap Luming dalam-dalam, dan kemudian berbalik untuk berlari keluar dari ngarai. Luming tersenyum, dan kemudian pada beberapa orang itu mencari poin kartu besi. Ngomong-ngomong, mereka diam-diam akan menyerap esensi darah mereka. Inti dari 5 master seni bela diri dan 1 prajurit sangat kuat. Masing-masing dari mereka adalah orang yang berbakat. Luming dan Fengwu sangat senang dengan kartu besi itu. Total poin dari 5 master bela diri muda adalah 153. Akhirnya, Fengwu hanya mendapat 50 poin, dan 83 poin lainnya diberikan kepada Luming. Lagi pula, kali ini, terima kasih kepada Luming, jika tidak, 5 master seni bela diri adalah 1, Fengwu jelas bukan lawan. Luming tidak sopan, tujuannya adalah menjadi yang pertama. Sekarang, Luming memiliki total 124 poin. Elder Martial Sister Feng, tunggu aku sebentar. Dengan itu, Luming duduk bersila dan mulai memurnikan esensi darah yang baru saja diserapnya. Esensi dan darah dari 5 master seni bela diri sangat besar, dan mereka terus-menerus diubah menjadi ki sejati. Prestasi Luming telah meningkat pesat. Setelah beberapa saat, tubuh Luming sedikit gemetar. Seni bela diri ganda. Mata Luming berbinar. Selain Wachong, kultivasi Luming menerobos lagi setelah menelan esensi darah dari 6 master seni bela diri, salah satu master seni bela diri terpenting, dan esensi darah prajurit lainnya. Namun, darahnya masih level ketiga, dan tidak ada promosi. Elder Martial Sister Feng, ayo pergi. Luming bangkit dan berkata.
Feng Wu menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Baru saja terobosan Lu Ming sangat rahasia. Feng Wu tidak mengetahuinya. Dia hanya bertanya-tanya mengapa Lu Ming tiba-tiba duduk berlutut untuk berlatih. Setelah berlatih sebentar, dia bangun lagi. Tapi dia tidak bertanya. Setiap orang memiliki rahasianya sendiri, bukan? Mereka keluar dari ngarai dan terus berlari menuju gunung yang dalam di malam yang gelap. Pasukan besar keluarga Duanmu masih lebih dalam. 1 jam kemudian, mereka berhenti di bawah pohon besar karena ada ukiran pola di atasnya. Ini adalah Rosevins, diukir di pohon besar, sangat hidup. Maksudnya itu apa? Lu Ming bertanya. Mereka telah melihat pola ini selama 3 jam. Ini adalah simbol unik dari rumah Rosevins kami. Seseorang sedang mengumpulkan murid-murid rumah. Soalnya, arah kepala Rosevins adalah arah pertemuan. Oh, jadi begitu. Lu Ming baru saja memasuki Akademi Zhu, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Tidak seperti beberapa talenta di kota besar lainnya, dia telah mempelajari sekolah pedang Suanyuan sejak lama. Aku tidak tahu apa itu. Dalam keadaan normal, kami tidak memanggil murid dengan cara ini. Ayo pergi dan lihat. Angin menari beberapa keraguan, cara. Bagus, Lu Ming mengangguk. Kemudian kedua orang itu mengikuti arah si burung mawar. Bab 40. Ketika Lu Ming dan penari angin berjalan lebih dari 20 li sepanjang tanda gambar bunga mawar, matahari telah terbenam. Di depan, ada sekelompok api unggun, melompat di malam hari. Sua, sua. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul, menghalangi jalan mereka. Siapa kamu? Ini adalah tempat berkumpulnya halaman Rosevins kami. Apakah kamu muridnya? Tanya salah satu dari mereka. Ya, kami adalah murid Akademi Zhu. Namaku Feng Wu. Angin menari. Haha, ini adik junior tarian angin. Tolong cepat datang. Di depan api unggun, terdengar tawa, dan seorang pemuda datang ke sini. Pria muda, tinggi dan kurus, dengan lengan panjang dan mata berbinar, memberi kesan bahaya. Itu kamu, Yin Kei. Melihat pemuda ini, tarian angin sedikit terkejut. Ini Yin Kei, mata Lu Ming berkedip. Tepat sebelum persidangan dimulai, Lu Ming menanyakan tentang beberapa berita dari Feng Wu. Yin Kei, bagaimanapun, terkenal. Dia dikenal sebagai ahli pertama di antara kelompok orang baru di halaman Zhu. Dikatakan bahwa dia dibangunkan oleh 5 tingkat darah. Pada usia 17 tahun, ia berlatih untuk menjadi master bela diri 4 tingkat. Mata Yin Kei menatap Lu Ming, dan tidak terlalu memperhatikannya. Akhirnya, dia berhenti di tarian angin dan berkata, Saudari Feng Wu, mari kita bicara di sana. Yin Kei berjalan ke salah satu api unggun dengan tarian angin dan Lu Ming. Di area ini, 5 api unggun dinyalakan dan hampir 50 orang berkumpul, semuanya adalah murid Akademi Zhu. Ada 8 orang di sekitar api unggun. Tapi 8 orang ini, nafasnya sangat kuat, mereka semua ahli seni bela diri. Bahkan beberapa dari mereka memiliki nafas yang kuat, jauh melebihi rata-rata master seni bela diri. Melihat tarian Xiang Feng, orang-orang ini awalnya mengangguk. Adapun Lu Ming, tidak ada yang tahu atau mendengar namanya, jadi mereka mengabaikannya. Kakak Yin Kei, apakah kamu mengukir foto-foto Rosevins itu? Tanya tarian angin. Ya, aku meminta orang untuk mengukirnya. Adik perempuan Feng Wu, kamu pasti sudah melihat gambar Rosevins sebelum kamu datang ke sini. Kata Yin Kei sambil tersenyum. Tarian angin mengangguk dan berkata, ya, kami memang datang ke sini setelah melihat gambar Rosevins. Apakah kamu ingin melihat apa yang terjadi? Kakak seperguruan Yin, mengapa kamu mengukir gambar Rosevins dan memanggil kamu semua bersama-sama? Saudari Feng, kamu harus tahu bahwa kali ini, ada medali besi dengan 500 poin. Mata Yin Kei berkilat. 500 poin. Sudahkah kamu menemukan medali besi 500 poin? Tarian angin terkejut bertanya. Bahkan Lu Ming terkejut. Kartu besi 500 poin, dapat dikatakan bahwa semua master ingin mendapatkan, karena selama kamu mendapatkan kartu besi ini, kemungkinan besar akan mendapatkan tempat pertama kali ini. Kartu besi 500 poin ini adalah yang paling penting. Tidak buruk. Yin Kei menganggukkan kepalanya dan berkata, kami tidak hanya menemukan rumah Vermilion, tetapi juga rumah Harimau Putih, Akademi Naga Hijau dan Akademi Xuanwu. Itu sebabnya aku harus mengumpulkan orang. Kali ini, kartu besi 500 poin ini tidak boleh jatuh ke tangan 3 rumah sakit lainnya. Namun, tidak ada raja baru di halaman Zhu kami selama 8 tahun berturut-turut. Elder Brother Yin, apakah kamu ingin memenangkan kartu besi 500 poin ini dan menjadi raja baru tahun ini? Angin menari dengan kilatan penglihatan. Tentu saja. Di satu sisi, seorang pemuda yang dingin berkata, siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi raja baru di rumah Rosevins tahun ini, kecuali kakak senior Yin Kei. Tarian angin sedikit melengkungkan mulutnya dan bertanya, tahukah kamu, monster apa yang terdiri dari 500 poin itu? Dalam kadal lapis baja hitam mutan, kadal lapis baja hitam ini adalah monster level 29. Jika kita bertarung langsung, tidak ada seorang pun di jarak 4 yard kita yang bisa mendapatkan medali besi ini.
Oleh karena itu, keempat akademi kami telah sepakat bahwa kadal lapis baja hitam suka memakan kelinci bermata perak. Selama cukup banyak kelinci bermata perak yang ditangkap dan bubuk pemikat dimasukkan ke dalam tubuh kelinci bermata perak ini, kumbang hitam mutan dapat jatuh ke dalam tidurnya. Pada saat itu, masing-masing dari 4 halaman akan bersaing memperebutkan medali besi 500 poin sesuai dengan kemampuan mereka. Bagaimana dengan Sister Feng? Tetaplah dan bantu aku. Yin Kei Dao. Untuk membantumu, apa hadiah setelah acara? Lu Ming tiba-tiba bertanya. Hadiah? Apa hadiahnya? Yin Kei mengerutkan kening. Untuk membantumu, tentu saja, kamu harus dibayar. Ayo bantu kamu untuk mendapatkan 500 poin kartu besi dan mendapatkan tahta raja baru. Tapi bagaimana dengan buah Ning Ling Ling tempat pertama untuk kita? Lu Ming membuka jalannya. Tujuan utama Lu Ming adalah untuk membekukan Ling Huo. Selama kamu bisa mendapatkannya, apa salahnya membantu Yin Kei? Kamu mau buahnya? Wajah Yin Kei tenggelam. Wah, kamu sangat tidak tahu berterima kasih. Merupakan kehormatan bagi kami untuk membantu kakak laki-laki Yin memenangkan raja baru. Selama kamu adalah murid dari Akademi Rosevins, kamu harus memberikannya tanpa syarat. Konyol kalau kamu masih ingin menjadi dibayar. Di samping, cara masa muda yang dingin dan suram. Pria ini, bernama Yuan Lang, adalah salah satu talenta paling terkenal di antara kelompok orang baru di Akademi Zuk ini. Dia telah mencapai 3 tingkat seni bela diri. Haha. Lu Ming mencibir. Dia tahu bahwa Yin Kei telah mengukir lukisan Rosevins dan memanggil murid-murid dari rumah Rosevins. Dia berani meminta orang lain untuk tidak melakukan apapun untuk membantunya memenangkan tahta raja baru. Tapi Lu Ming tidak memiliki kebiasaan membantu orang lain dengan sia-sia. Terlebih lagi, apakah Lu Ming akrab dengan mereka? Kehormatan umum dari rumah Rosevins. Benar-benar luar biasa. Melihat Yuan Lang, Lu Ming berkata dengan senyum sarkastik, karena ini untuk kehormatan Akademi Zuk, kamu bisa, ketika kamu mendapatkan 500 poin kartu besi, berikan padaku, dan biarkan aku memenangkan raja baru, yang juga untuk kehormatan Akademi Zuk. Begitu ini dikatakan, Yin Kei, Yuan Lang dan yang lainnya murung. Yuan Lang bahkan lebih bersorak, apa kamu juga layak untuk raja baru? Oh. Lu Ming mencibir dan terlalu malas untuk berbicara dengan mereka. Melihat tarian Siang Feng, dia berkata, Kakak Feng, apakah kamu akan tinggal di sini atau? Aku tidak akan bersamamu. Aku tidak tertarik, ayo pergi. Win dan Sroth, dan Lu Ming berbalik untuk pergi. Berhenti untukku. Yuan Lang minum banyak. Sua. Kilatan sosoknya menghalangi jalan mereka. Yin Kei, apa maksudmu? Wajah Feng Wu berubah dan menoleh untuk melihat Yin Kei. Yin Kei menunjukkan senyum muram dan berkata, kali ini, aku harus mendapatkan tempat pertama, jadi, berikan kartu besi poinmu. Yin Kei, kamu. Wajah Feng Wu sangat jelek sehingga dia tidak menyangka bahwa Yin Kei begitu jahat. Jika kamu tidak bekerja keras, kamu dapat meninggalkan kartu besi poin sebelum kamu pergi. Yuan Lang memandang Lu Ming dengan jijik di wajahnya. Aku ingin pergi, karena kamu ingin menghentikanku, minggir, anjing yang baik. Lu Ming minum dingin. Nah, kamu benar-benar sombong, tetapi kesombongan juga membutuhkan modal yang sombong. Coba aku lihat modal apa yang kamu miliki. Minuman dingin Yuan Lang, jari seperti cakar elang, cakar ke Lu Ming. Bab 41. Lu Ming, hati-hati. Wajah Feng Wu sangat berubah dan menyebutkan bahwa prestasi Yuan Lang telah mencapai 3 tingkat master seni bela diri. Dia takut Lu Ming sama sekali bukan tandingannya. Yan Long Kuan. Lu Ming tidak menghindar atau melepaskan, dan mengepalkan tinjunya. Menyentuh. Tinju Lu Ming dan cakar Yuan Lang berpotongan, dan kekuatan mereka meluap. Tubuh mereka bergetar dan mereka mundur 3 langkah bersamaan. Langkah ini dibagi rata. Guru seni bela diri itu 3 kali lipat, dan itu sangat kuat. Lu Ming memiliki kilatan di matanya dan berpikir. Level seni bela diri, jarak antara setiap level sangat besar, sangat sulit untuk dilintasi, tidak bisa dibandingkan dengan alam samurai. Seperti sebelumnya, ketika Lu Ming adalah seorang samurai 6 tingkat, dengan restu dari 3 pembuluh darah ilahi, panjang kizannya yang sebenarnya 2 kali lebih kuat dari ki biasa. Selain itu, dengan keterampilan seni bela dirinya yang luar biasa, ia dapat melewati 3 level dan bertarung dengan master seni bela diri. Namun di ranah silat, hal itu tidak bisa dilakukan. Kekuatan dari 3 nadi dewa terlihat jelas di ranah samurai, tetapi tidak di ranah seni bela diri. Fungsi terpenting Senmei diwujudkan dalam bakat dan potensi, bukan perwujudan kekuatan secara langsung. Oleh karena itu, kultivasi ganda Lu Ming, dengan mengandalkan kekuatan ki sejatinya, paling banyak dapat melewati level dan bertarung dengan guru seni bela diri. Selain itu, dengan keterampilan seni bela diri yang luar biasa, tidak masalah untuk menekan atau bahkan membunuh 3 tingkat guru seni bela diri. Namun, akan menjadi misterius ketika dia bertemu dengan 4 tingkat seni bela diri. Tentu saja, ini agar darah Lu Ming tidak keluar. Kedua pria itu mundur bersamaan, yang mengejutkan semua orang di sekitarnya. Tarian angin sangat senang.
Dia tidak menyangka Lu Ming bahkan bisa dengan Yuan Lang. Seberapa kuat Lu Ming? Pasti menyembunyikan kekuatan. Kakak Mulan memintaku untuk melindunginya. Kurasa dia melindungiku. Angin menari beberapa pemikiran diam. Di sisi lain, mata Yin Kai dan yang lainnya berkilat kaget. Lu Ming, yang belum pernah mendengar sebelumnya, memiliki kultivasi yang kuat. Mata Yuan Lang suram dan tak tertandingi. Dia memberikan kesempatan membunuh yang kuat dan meraung, Lu Ming, beri aku langkah lagi. Elang itu memiliki 18 cakar. Perlihatkan pada aku. Yuan Lang meletakkan tangannya di pinggangnya dan segera mengenakan sepasang sarung tangan logam. Kemudian cakar ganda itu ditangkap secara berurutan, dan 9 cakar itu ditangkap dalam sekejap. 9 bayangan cakar ada di sekujur tubuh Lu Ming. Sarung tangan logam tajam dalam semburan gas asli, menembus udara, mengeluarkan suara siulan yang keras. Sayang sekali keterampilan seni bela diri tingkat atas dari tingkat kuning tidak cukup baik untuk menembus tingkat ketiga. Lu Ming menyeringai di sudut mulutnya. Kemudian pedang itu keluar dari sarungnya dan menggunakan teknik pedang Liu Guang. Perlihatkan pada aku. Lampu pedang menyala di udara, dan Lu Ming tiba-tiba memotong 12 pedang. Ding, ding. Di udara, kedua pedang saling bersilangan di udara. Akhirnya, suara itu berhenti dan sosok-sosok itu berpisah. Puff. Tiba-tiba, tubuh Yuan Lang bergetar dan seteguk darah menyembur keluar. Yuan Lang dikalahkan, ada luka di dadanya yang langsung menembus tulangnya. Jika bukan karena saat kritis, Lu Ming pasti sudah mati. Sekarang, kamu bisa keluar dari sini. Lu Ming melirik Yuan Lang dengan ringan dan kemudian berjalan ke depan. Kong, kong. Setelah serangkaian suara senjata keluar dari sarungnya, seorang wanita berbaju putih berkata, Lu Ming, kami memiliki begitu banyak orang, dan kakak laki-laki Yin Kai, apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Yin Kai, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin tinggal bersama kami? Tarian angin terlihat jelek. Yin Kai memandang Lu Ming dengan wajah muram dan tidak berbicara. Kamu dapat mencoba untuk melihat apakah kamu dapat mempertahankanku, tetapi aku dapat menjamin bahwa kamu tidak dapat menanggung kerugiannya pada saat itu. Lu Ming memegang pedang panjang. Matanya tenang, tetapi dia memiliki rasa perang yang tak tergoyahkan. Suaranya yang ingin membuat orang merasa kedinginan. Yin Kai menatap Lu Ming untuk waktu yang lama, matanya berkilat, dan dia tiba-tiba berkata sambil tersenyum, haha, itu semua salah paham. Kakak seperguruan Lu Ming benar-benar kuat. Itu benar-benar memperluas wawasan aku dan berharap untuk berteman di masa depan. Elder Martial Sister Feng, ayo pergi. Lu Ming bahkan tidak melihat ke arah Yin Kai dan berbalik. Lu Ming, kali ini kecerobohanku, hari ini memalukan, lain kali, aku akan menggandakan kembali. Dari belakang terdengar suara suram Yuan Lang. Lain kali, sebaiknya kamu berharap itu tidak akan terjadi lagi. Suara samar Lu Ming menyebar, lalu menghilang di hutan pegunungan dengan sosok tarian angin. Elder Brother Yin, biarkan saja mereka pergi. Setelah Lu Ming dan Lu Ming pergi, wanita berbaju putih bertanya pada Yin Kai. Kekuatan bertarung Lu Ming tidak lemah, tapi sekarang tujuan utama kita adalah bersaing dengan 3 akademi lainnya untuk memperebutkan medali besi 500 poin, dan kita tidak dapat merusak tangan kita. Cara untuk menghadapinya, dan aku akan membuatnya menyesalinya. Melihat ke arah mana Lu Ming dan Lu Ming pergi, mata Yin Kai berkilat. Kilometer jauhnya. Adik laki-laki Lu Ming, Yin Kai adalah pria yang berpikiran sempit. Jika kamu sangat menyinggung perasaannya hari ini, aku khawatir dia tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Angin menari dengan cara yang mengkhawatirkan. Sebaiknya dia tidak menggangguku. Lu Ming tersenyum tipis, dan dia tidak memperhatikannya. Meskipun dia belum mengenal Lu Ming untuk sementara waktu, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat melalui Lu Ming. Lu Ming tak terduga dalam perasaannya. Lu Ming, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya tarian angin. Apa? Aku tidak ingin melewatkannya. Lu Ming memiliki senyum aneh di sudut mulutnya. Angin menari-nari menatap, berseru, maukah kamu mengambil makanan dari mulut harimau? Mengapa tidak? Lu Ming tersenyum, lalu memanjat pohon besar setinggi lebih dari 20 meter dan menatap Yin Kai dan yang lainnya di kejauhan. Dia akan mengikuti Yin Kai dan mereka untuk memenangkan medali besi 500 poin. Pria ini, menarik. Tarian angin memandang Lu Ming dan memanjat pohon dan duduk di dahan. Kegelapan menghilang, dan perut ikan putih muncul di langit. Di kejauhan, Yin Kai dan yang lainnya memadamkan api unggun dan mulai berbaris jauh ke pegunungan Yuye. Tarian Lu Ming dan Feng jauh di belakang. Setelah lebih dari 20 li, Yin Kai dan yang lainnya tinggal di kaki gunung yang sangat besar. Di bawah puncaknya terdapat gua besar yang gelap dan sangat dalam. Di depan gua, sekelompok orang telah berkumpul. Ada lebih dari 100 orang. Orang-orang dari rumah harimau putih dan rumah naga hijau ada di sini. Angin menari dengan lembut ke arah Lu Ming. Dengan baik, Lu Ming mengangguk. Lu Ming,
Jika kamu melakukan sesuatu nanti, kamu harus berhati-hati terhadap beberapa orang. Feng Wu menunjuk ke salah satu anak muda berjubah putih, dibordir dengan kayu hijau di borgolnya dan sabuk giok ungu di pinggangnya, dan berkata, pria ini adalah Duan Wujue, yang terkuat di antara orang-orang baru di Akademi Macan Putih. Kemudian, menunjuk ke pemuda lain yang mengenakan jubah hijau, dia berkata, pria ini bernama Huang Yu, dan dia adalah ahli pertama dari murid baru King Long. Dengan baik. Lu Ming berbisik lagi. Ini membuat angin menari memutar mata mereka. Terlalu tenang. Beberapa itu adalah talenta terbaik, dan mereka adalah pesaing kuat raja baru tahun ini. Bab 42. Mau tak mau, hidung penari angin mengeluarkan dengungan ringan, mulut kecil sedikit bengkok. Namun, Lu Ming tiba-tiba bersandar di telinganya dan berkata, kamu banyak bicara, sangat mengkhawatirkanku. Ini tertangkap basah. Feng Wu ketakutan dan hampir berteriak. Wajahnya memerah. Dia menatap Lu Ming dengan galak dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang peduli padamu? Jika bukan demi penjelasan saudari Mulan, atau demi menyelamatkanku, aku tidak peduli denganmu. Oh, itu dia. Mulut Lu Ming tut, lalu melihat ke depan. Wah. Tarian angin dengan lembut menghembuskan nafas, tapi entah kenapa, jantungnya berdetak terus-menerus. Setelah beberapa saat, sekelompok orang datang ke Akademi Xuanwu. Semua 4 yard ada di sini. Lu Ming dan Feng Wu menahan napas dan melihat ke depan. Sesaat kemudian, para murid dari halaman keempat mengeluarkan seekor kelinci bermata perak dan meletakkannya di pintu masuk gunung. Semua murid dari halaman keempat berpencar dan mundur untuk bersembunyi di dekatnya. Setidaknya ada 50 ekor kelinci bermata perak. Di dalam tubuh kelinci Silver Eye terdapat bedak yang mempesona. Bau kelinci bermata perak. Sesaat kemudian, seekor kadal raksasa, setinggi setengah meter dan panjang 4 meter, bersisik hitam, keluar. Ini adalah kadal lapis baja hitam, tapi yang ini jelas hanya kadal biasa. Ini setara dengan monster 2 tingkat, bukan mutan 9 kali lipat. Begitu kadal lapis baja hitam keluar, dia melihat kelinci bermata perak di luar. Dia bergegas dan menelan kelinci bermata perak dalam satu suap. Pada saat ini, kadal lain, kadal lapis baja hitam, keluar lagi, dan itu bukan mutan. Kemudian, beberapa kadal kumbang hitam merangkak keluar dan menelan sekitar selusin kelinci bermata perak. Murid-murid dari 4 yard sedang terburu-buru. Butuh beberapa hari bagi mereka untuk menangkap kelinci bermata perak itu. Jika mereka dimakan oleh kadal lapis baja hitam biasa ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan kedua. Sekarang tinggal 2 hari lagi sebelum sidang berakhir. Mereka tidak punya waktu untuk menangkap begitu banyak kelinci bermata perak. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki cukup bubuk ekstasi. Saat itu, mengaum. Di dalam gua, terdengar suara gemuruh yang sangat besar. Kemudian, suara bang-bang-bang keluar dari dalam gua. Sepanjang waktu, hal-hal besar muncul. Ini juga kadal lapis baja hitam, tapi yang ini 10 kali lebih besar dari yang lain, dan mata yang satu ini berwarna merah. Di leher kadal lapis baja hitam ini, ada kartu besi dengan 2 karakter besar, 500. Kartu besi 500 poin. Mata semua orang terbakar. Mengaum. Kumbang hitam mutan melihat kelinci bermata perak dan mengaum. Kadal kumbang hitam lainnya tampak sangat ketakutan dan mundur satu persatu. Kadal kumbang hitam mutan maju sendirian, membuka mulutnya, dan turun dengan satu suap. 5 atau 6 kelinci bermata perak ditelan di mulutnya. Beberapa menit kemudian, hampir 40 kelinci bermata perak ditelan oleh kadal kumbang hitam mutan. Kumbang hitam mutan mengaum, lalu berbalik dan perlahan-lahan menggali ke dalam gua. Sutra. Pada saat ini, kadal kumbang hitam yang sebelumnya memangsa kelinci bermata perak mengguncang tubuh mereka dan jatuh ke tanah, mendengkur dan tertidur. Di tubuh mereka, bedak mempesona di kelinci mata perak berperan. Murid dari 4 halaman tidak terburu-buru untuk mengejar ke dalam gua. Mereka sedang menunggu timbulnya obat. Kadal kumbang hitam mutan tidak mudah ditangani. Setelah lebih dari 10 menit, para murid dari 4 halaman bergegas ke gua satu demi satu. Apakah kita akan masuk juga? Setelah beberapa menit, Feng Wu bertanya pada Lu Ming. Aku akan masuk, kamu akan menungguku di sini. Lu Ming mengangguk dan berkata, mungkin sangat kacau saat itu. Jika aku sendirian, akan lebih mudah untuk keluar. Feng Wu menggigit bibirnya, dia tahu bahwa Lu Ming mengatakan yang sebenarnya. Yah, hati-hati. Angin menari. Lu Ming mengangguk, lalu bergerak dan bergegas menuju gua. Di luar gua, ada juga sekelompok murid dari Akademi keempat yang tidak berkultivasi tinggi, tetapi tidak satupun dari mereka menghalangi Lu Ming. Ada semua murid di halaman keempat. Siapa yang akan menghentikan mereka? Lu Ming berlari ke dalam gua dengan lancar. Di dalam gua, gelap. Meskipun Lu Ming adalah seorang seniman bela diri di dunia seni bela diri, penglihatannya jauh lebih baik daripada orang biasa, tetapi jika dia jatuh ke matanya, dia masih gelap. Lu Ming menyatukan napasnya dan masuk ke dalam dengan hati-hati.
Tapi setelah berjalan 100 meter, beberapa jalan bercabang muncul, dan tubuh kadal lapis baja hitam jatuh di sana. Ini adalah kadal kumbang hitam kelas 1. Lu Ming tidak tertarik untuk menyerap esensi darahnya, jadi dia memilih pertigaan jalan dan terus bergerak maju. Ini adalah sarang lama kadal kumbang hitam, yang sangat rumit dan terhubung ke segala arah. Setelah Lu Ming berjalan beberapa ratus meter ke depan, beberapa pertigaan muncul lagi. Lu Ming terus memilih jalan bercabang sesuka hati dan masuk ke dalam. Aku melihat tubuh kadal hitam di jalan. Lu Ming tidak melepaskan 2 tingkat berat 1 dan 1 tingkat 2 tingkat 2. Mereka semua menelan esensi darah. Sambil berjalan, pemurnian. Prestasi Lu Ming meningkat pesat. Jelas, jumlah murid dari halaman keempat dominan, dan tidak ada mayat yang ditemukan di sepanjang jalan. Lu Ming terus seperti ini selama sekitar 20 menit. Sepanjang jalan, Lu Ming melahap 3 kadal kumbang hitam tingkat 1 dan 1 kadal lapis baja hitam tingkat 2. Kultivasi Lu Ming berhasil dipromosikan ke seni bela diri tingkat menengah. Saat ini, Lu Ming melihat cahaya redup datang dari depan. Lu Ming melangkah ringan dan menuju cahaya terang. Ketika dia masuk, dia menemukan bahwa itu adalah sebuah gua. Belum ada yang tinggi. Lu Ming pergi ke pintu masuk gua dan melihat keluar lubang. Dia sedikit terkejut. Di luar pintu masuk gua, terdapat gua bawah tanah yang sangat besar, dengan panjang lebih dari 100 meter dan tinggi puluhan meter. Pada dinding batu di sekitar gua terdapat balok-balok batu yang memancarkan cahaya redup. Ini adalah biji batu bercahaya. Jika komponen bercahaya dalam biji ini diekstraksi, dapat dibuat menjadi batu bercahaya dan dapat digunakan untuk penerangan. Dalam cahaya biji batu bercahaya, Lu Ming melihat ada banyak lubang seperti itu di dinding sekitar gua, dan di beberapa lubang, ada bayangan orang. Ada banyak orang bersembunyi di 4 halaman. Pintu masuk gua Lu Ming tingginya lebih dari 10 meter dari tanah gua. Di tengah gua, ada benda besar tergeletak di sana. Itu kadal kumbang hitam hutan. Pada saat ini, kadal lapis baja hitam belum tertidur lelap, ada raungan rendah dari waktu ke waktu untuk membuka mulut besar. Tidak heran jika para murid dari 4 pekarangan tidak mulai menunggu kadal kumbang hitam hutan tertidur. Kadal kumbang hitam hutan adalah monster level 29, yang setara dengan salah satu master seni bela diri yang kuat. Jika guru seni bela diri di bawah 4 tahun, jika wajahnya ditampar, dia pasti akan mati. Seiring berjalannya waktu, lebih dari 10 menit kemudian, kelopak mata kadal kumbang hitam hutan menjadi semakin berat. Sepertinya akan tertidur, tetapi tidak sepenuhnya tertidur. Ketahanan kadal kumbang hitam hutan benar-benar mengerikan. Setelah memakan begitu banyak kelinci bermata perak, dia masih bisa membawanya. Sua. Saat ini, sosok dari lubang seperti kilat, ke leher kadal lapis baja hitam. Yin Kai. Mata Lu Ming berkilat, sosok itu sebenarnya adalah Yin Kai. Bab 43. Sua. Kecepatan Yin Kai sangat cepat. Darahnya level 5. Kekuatannya adalah kecepatan. Saat ini, darahnya menyembur secepat kilat. Tak heran jika kadal kumbang hitam hutan berani bertarung sebelum benar-benar tertidur. Bentuk tubuh Yin Kai melintas beberapa kali, dan kemudian dia meraih ke bawah leher kadal kumbang hitam hutan. Dia mengulurkan tangan dan meraih kartu besi integral dan menariknya dengan keras. Rantai besi yang mengikat kartu besi integral putus. Mengaum. Kekuatan sobek tampaknya membuat kadal kumbang hitam hutan bereaksi, dan mengeluarkan raungan rendah dan cakar besar mencengkeram Yin Kai. Namun, cakar Yin Kai berkelebat. Tanpa menangkap cakar, kadal lapis baja hitam itu tampak lebih pusing. Setelah raungan rendah, dia tidak mengejar lagi. Haha, 500 poin adalah milikku. Aku raja baru tahun ini. Melihat kadal lapis baja hitam itu tidak mengejar, Yin Kai sangat gembira hingga dia hampir tertawa terbahak-bahak. Yin Kai, letakkan kartu besi poinnya. Pada saat ini, gua di sekitar lubang, ada bayangan keluar. Mereka semua adalah master dari 4 rumah sakit, di antaranya Duan Mujue, Huang Yu dan Xie Hong adalah ahli pertama di 3 rumah sakit lainnya. Ke tanganku, kamu masih ingin mengambil mimpi. Yin Kai mencibir dan melambaikan tangannya, dan sepasang sayap biru melintas, menabrak, hembusan angin bertiup, tubuh Yin Kai benar-benar melompat lebih dari 10 meter di udara, dan terbang ke lubang setinggi lebih dari 10 meter. Yin Kai telah merencanakan untuk memenangkan kartu besi poin berdasarkan darahnya, mengarah ke ahli dari 3 akademi lainnya, dan kemudian melompat ke lubang setinggi lebih dari 10 meter untuk melarikan diri. Gua-gua itu rumit. Selama dia kabur ke salah satu gua, tidak ada orang lain yang bisa menangkapnya. Idenya sangat bagus, tapi Lu Ming hanya ke arah ini. Jadi Lu Ming tidak memikirkannya. Dia melompat turun dan menebas Yin Kai dengan pedang. Lu Ming, apakah itu kamu? Minggir. Ketika Yin Kai melihat Lu Ming tiba-tiba muncul, dia meraung dan mengayunkan pedangnya. Kapan? Saat kedua pedang itu bertemu, kekuatannya meledak. Kekuatan kultivasi 4 kali lipat Yin Kai sangat penting. Lu Ming tersapu oleh kekuatan yang kuat, tetapi Lu Ming berada pada posisi tinggi dan kekuatannya tidak lemah. Yin Kai langsung diserang dan jatuh.
Saat ini, Duan Mujue, Huang Yu dan lainnya telah tiba. Yin Kai, serahkan kartu besi poin, atau kamu akan mati. Duanmu sangat dingin, matanya penuh dengan pembunuhan, dan serangan kuatnya mengalir langsung ke arah Yin Kai. Lu Ming, aku tidak akan pernah mati bersamamu. Yin Kai meraung marah. Selamatkan dirimu dulu. Lu Ming menyingkir dan berkata dengan senyum tipis. Serahkan kartu besi poin. Duan Mujue, Topaz, dan Xie Hong semuanya adalah 4 master seni bela diri, dan ada beberapa master seni bela diri rangkap 3 lainnya. Yin Kai tidak bisa menjaga poin. Semua serangan jatuh ke tangannya dengan kartu besi poin. Jika dia tidak melepaskan, tangannya akan ditinggalkan. Tak berdaya, dia hanya bisa melepaskannya. Ini milikku, keluar dari sini. Topaz, kamu berani melawan keluarga Duanmu aku. Duanmu akan mengaum terus-menerus. Duan Mujue, jangan membuatku takut dengan keluarga Duanmu. Aku tidak takut orang lain takut padamu keluarga Duanmu. Topaz mencibir. Tiba-tiba, lapangan jatuh ke dalam perkelahian. Semua orang ingin mendapatkan medali besi poin. Mereka memperjuangkannya dengan seluruh kekuatan mereka. Ki asli pecah. Medali besi poin terbang naik turun di ki yang sebenarnya. Untuk sementara waktu, tidak ada yang bisa merebutnya. Pada saat ini, tiba-tiba, Lu Ming merasakan suara halus memecah udara di belakangnya, dan warna serta kekuatan yang kuat menyerang jantung punggungnya. Ada serangan diam-diam. Pada saat kritis, tubuh Lu Ming berputar dan menghindari serangan itu. Berbalik, cahaya dingin Lu Ming melintas di matanya dan berkata, Yuan Lang, kamu ingin mati. Orang yang menyerangnya adalah Yuan Lang. Kamu yang mati, aku tidak kehabisan darah kemarin. Apakah kamu lawanku kali ini? Cara membunuh Yuan Lang, lalu semburan darah meledak, menuju Lu Ming untuk membunuh. Perlihatkan pada aku. Cakar besi yang dingin, dengan angin kencang, mencengkeram Lu Ming. Lebih kuat dari kemarin. Lu Ming tidak berbicara omong kosong dengannya, tetapi menggunakan teknik pedang Liu Buang. Selusin lampu pedang terputus dalam sekejap. Kapan? Serangkaian pukulan silang terdengar. Wajah Yuan Lang berubah begitu dia bertarung, karena dia menemukan bahwa kekuatan pedang Lu Ming lebih kuat dari kemarin. Dalam waktu kurang dari 1 hari, kultivasi Lu Ming telah menembus lagi. Kemarin, Lu Lang menolak gagasan tentang kekuatan tersembunyi. Ada retret di hatinya. Namun, begitu cahaya pedang Lu Ming bergetar, Yuan Lang merasa mati rasa di lengannya dan mundur 2 langkah. Wah! Cahaya pedang yang lebih cemerlang meledak di perut Yuan Lang. Lu Ming, jangan bunuh. Yuan Lang berteriak ngeri. Aku bilang kemarin, aku tidak akan punya kesempatan kedua. Suara dingin Lu Ming, lalu tiba-tiba leher gelombang gestar Yuan, akankah Yuan melambaikan tangan? Arah yang terlempar keluar, Duan Mujue dan yang lainnya berjuang untuk medan perang kartu besi yang tidak terpisahkan. Di sana, penuh dengan pedang dan pedang, jadi dibuang pasti merupakan akhir dari pemotongan. Yun Lang berteriak ngeri, pedang Lu Ming ada di perutnya. Dia tidak mati. Saat ini, seluruh kekuatannya pecah untuk bertahan hidup. Tubuhnya mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan, kedua cakarnya terus-menerus mencengkeram. Keluar dari sini. Mati. Duan Mujue dan yang lainnya marah dan menyerang tanpa ragu. Tinja. Hampir seketika, Yuan Lang terpotong-potong dan daging serta darahnya terciprat kemana-mana. Tapi gelombang Yuan juga memblokir mereka sejenak. Yang diinginkan Lu Ming adalah saat ini. Tanpa ragu, Lu Ming bergegas keluar. Langkah naga dan ular, yang paling kuat, 1 langkah keluar, hampir melampaui 7 sang. Seperti kilatan petir, Lu Ming melompati medan perang Duan Mujue dan Yin Kai, meraih kartu besi 500 poin di tangannya. Lu Ming, ini kamu lagi. Beri aku kartu poin besi, dan aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Yin Kai meraung. Lu Ming, aku mengenalmu. Jika kamu berani membunuh murid-murid keluarga Duanmu dan menyerahkan medali poin besi, aku bisa memohon kepada para tetua keluarga untuk mengurangi rasa bersalahmu. Duanmu juga mengaum. Pada saat yang sama, serangkaian serangan terhadap Lu Ming. Dengan begitu banyak master, Lu Ming tidak bisa menolak. Dia melangkah keluar lagi dan berlari 7 kaki ke depan. Arah ini persis di mana kadal kumbang hitam mutan berada. Saat ini, Lu Ming hanya berjarak sekitar 10 zang dari kadal kumbang hitam. Di belakang, Duan Mujue, Yin Kai dan yang lainnya dikepung dan dipaksa untuk datang ke arah Lu Ming. Lu Ming, kamu tidak bisa melarikan diri. Konyol kalau kamu ingin memenangkan medali besi poin. Kamu harus mati hari ini. Mata Yin Kai berbinar dengan peluang membunuh yang kuat. Jika bukan karena Lu Ming, dia sudah mendapatkan kartu besi poin dan pergi dari sini. Maka raja baru tahun ini pada dasarnya adalah dia. Tapi sekarang, semuanya sia-sia. Itu semua karena Lu Ming. Dia sangat membenci Lu Ming. Lu Ming, beri aku kartu poin besi, dan aku akan melindungimu dari kematian. Topaz berteriak.
Pada saat yang sama, mereka terus mendekati Luming, dan Luming terus mundur, hanya beberapa meter dari kadal kumbang hitam mutan. Bab 44. Pada titik ini, kadal kumbang hitam mutan telah menyipitkan mata dan akan tertidur. Kalau tidak, mereka hanya perang yang begitu sengit, tidak bisa acuh tak acuh. Di sisi dinding ini, tidak ada lubang. Di sini, sepertinya tidak ada cara untuk pergi. Luming, kamu tidak punya cara untuk pergi. Duan Wujue dan yang lainnya perlahan mendekat. Jika bukan karena takut pada kadal lapis baja hitam, mereka akan menembak. Benarkah? Apakah kamu begitu yakin? Pada titik ini, Luming benar-benar tertawa. Bagaimana dia masih bisa tertawa? Tapi segera, Duan Wujue, Yin Kai dan yang lainnya mengerti. Luming tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju kadal mutan itu. Cahaya pedang memotong udara dan menusuk kadal itu dengan ganas. Luming, apa yang ingin kamu lakukan? Hentikan. Hentikan, kamu mencari kematian. Duan Wujue dan yang lainnya mengubah wajah mereka dan meraung. Namun, cahaya pedang Luming terus bermunculan, dan pedang panjang itu menusuk tubuh kadal lapis baja hitam mutan. Mengaum. Pedang panjang itu menusuk ke dalam tubuh, dan kadal lapis baja hitam mutan itu meraung kesakitan, dan matanya tiba-tiba terbuka. Pedang lain. Luming mencabut pedangnya, mengeluarkan segumpal bunga darah, lalu menusuknya dengan pedang lain. Kali ini, kadal kumbang hitam mutan bangun sepenuhnya dan mengaum dengan marah. Ia menjangkau cakar dan bonggolnya yang besar di tanah. Naga dan ular melangkah untuk menghindari serangan kadal lapis baja hitam, lalu berlari menuju Duan Wujue dan Yin Kai. Mengaum. Kadal lapis baja hitam mutan mengaum dengan liar setelah Luming. Luming. Duan Wujue, Yin Kai dan yang lainnya meraung, tetapi mereka tidak punya pilihan selain berbalik dan melarikan diri. Guru seni bela diri terkuat mereka, 4 kali lipat, tidak cukup untuk membunuh kadal lapis baja hitam mutan. Untuk apa kamu lari? Apakah kamu tidak akan membunuhku? Suara bercanda Luming berdering, yang membuat Duan Wujue dan yang lainnya hampir memuntahkan darah satu persatu. Mereka diam-diam bersumpah bahwa mereka tidak akan membiarkan Luming pergi. Mereka, seperti burung yang ketakutan, tidak berani lagi tinggal di gua ini dan lari ke lubang itu satu persatu. Hahaha, selamat tinggal. Luming mengambil langkah berat di tanah, naik dari langit, jatuh langsung ke dalam lubang setinggi 10 meter, lalu berlari dengan cepat. Luming Kai duduk dan beristirahat setelah berlari ribuan kilometer di dalam gua. Jantung membaca gerakan, kartu besi integral muncul di tangan Luming. Material kartu besi integral ini berbeda dengan kartu besi integral lainnya. Ini adalah emas gelap dan sangat keras. Ada 2 karakter emas besar di atasnya, 500. Dengan 500 poin dan 124 poin ini, Luming memiliki total 624 poin. Apakah 624 poin cukup? Luming berpikir secara rahasia. Sulit dikatakan, seperti Duan Wujue, Yin Kai dan lainnya. Mereka mengumpulkan begitu banyak orang, beberapa dari mereka hanya menyimpan 10% dan memberi mereka semua poin ekstra. Sulit untuk mengatakan poin mereka. Dimungkinkan juga untuk mengumpulkan 500 atau 600 poin. Masih ada 2 hari lagi. Mungkin kamu bisa menemukan keluarga Duanmu atau Yin Kai untuk menyampaikan beberapa poin. Luming tersenyum di sudut mulutnya. Pada saat ini, di belakang terdengar suara langkah kaki yang cepat, sangat cepat, sekejap mata, beberapa sosok muncul di depan Luming. Duan Wujue. Mata Luming bergerak. Salah satu dari 3 pria itu adalah Duan Wujue, dan 2 orang yang mengikutinya adalah murid berbakat dari Akademi Harimau Putih dan Master Seni Bela Diri 3 Kultivasi. Luming, kamu di sini. Bagaimana kamu bisa melarikan diri sekarang? Melihat Luming, Duanmu tidak terlalu terkejut, menunjukkan cibiran. Bagaimana kamu menemukanku? Luming bertanya dengan heran. Hehe, kamu juga bisa memberitahu mudaratku, tapi anjing Wenling, di depanku, kamu tidak bisa melarikan diri. Sisi Duan Wujue, jalan pemuda pendek. Itu hidung anjing. Luming tiba-tiba. Luming, aku tidak mencarimu. Kamu berani merampok poin kartu besiku. Kamu benar-benar berani. Sekarang kamu menyerahkan kartu poin besi. Aku bisa memberimu waktu yang baik. Duan Wujue Dao. Luming mencibikkan bibirnya dan berkata, apakah kalian semua begitu buta dan percaya diri dengan keluarga Duanmu? Aku tidak tahu bagaimana keluarga Duanmu menjadi keluarga pertama di rumah Harimau Putih. Jadi kamu tidak akan memberikannya. Lalu aku akan memberitahumu bagaimana keluarga Duanmu menjadi keluarga pertama rumah Harimau Putih, pedang harimau terbang. Bunuh. Dengan itu, Duan Wujue menerkam Luming, dan pedangnya meledak. Terdengar sayup-sayup suara lolongan harimau. Kong. Luming menghunus pedangnya untuk bertarung. Kapan? Pedang mereka berpotongan. Di gua ini, medannya sempit, dan kamu hampir tidak bisa menggunakan keterampilan tubuh kamu. Kamu hanya bisa bertarung secara langsung dan berjuang keras.
Setelah beberapa pedang berturut-turut bersilangan, Luming merasa mati rasa di lengannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 3 langkah. Dan tubuh Duan Wujue hanya sedikit bergetar. Seni bela diri 4 kali lipat, kekuatan yang sangat kuat, kekuatan aku sekarang tidak sama dengan seni bela diri 4 kali lipat. Luming memikirkannya secara diam-diam. Ilmu pedangmu bagus, tapi kekuatanmu terlalu lemah. Mati. Flying Tiger menuangkan makanan. Duan Wujue mencibir dan membunuh Luming dengan pedang. Samar-samar, tampaknya itu adalah harimau yang ganas, menuju Luming. Pedang Flying Tiger adalah keterampilan pedang terbaik tingkat kuning. Duan Wujue telah dikembangkan ke tingkat ketiga. Itu kejam dan cepat. Kekuatan aku bukan lawan, maka gunakan kecepatan. Luming sangat terkonsentrasi dan sepenuhnya tenggelam dalam teknik pedang Liu Guang. Sua-sua. Lampu pedang menyala satu demi satu, menusuk titik kunci Duan Wujue. Kecepatannya sangat cepat sehingga jauh lebih cepat dari Duanmu. Duanmu hanya bisa menyerah dan mencoba menahan cahaya pedang Luming. Apa gunanya pedang cepatmu? Kekuatannya tidak bagus. Kamu tidak bisa mengambil pedang saat aku bertarung. Air tarian pedang Duan Wujue Chan tidak bisa dituangkan ke dalamnya, dan terus bersinggungan dengan pedang Luming. Semangat nyata yang kuat terus-menerus meledak dan membombardir Luming. Benarkah? Bagaimana kalau lebih cepat? Saat ini, mulut Luming menunjukkan sedikit senyuman. Cahaya pedang bergerak, dan keterampilan pedang sebenarnya lebih cepat dari sebelumnya. Cahaya pedang seperti air sungai, dan terus mengalir ke Duan Wujue. Baru saja, pedang Liu Guang menerobos. Sebelumnya, teknik pedang Liu Guang miliknya telah tertahan di tingkat keempat tanpa terobosan. Baru saja, dalam perang dengan Duan Wujue, pedang Liu Guang menembus ke tingkat kelima dalam satu gerakan. Wajah Duan Wujue sangat berubah. Baru saja, dia hanya bisa menahannya. Sekarang, dia menemukan bahwa dia tidak bisa menolak. Sua. Cahaya pedang Luming langsung menembus pertahanannya dan memotong ke dadanya. Kembali, kembali, kembali. Mundur, gila. Tapi itu masih selangkah terlambat. Kotoran, cahaya pedang Luming langsung meninggalkan noda darah yang dalam di dadanya. Duan Wujue berkeringat dingin. Jika bukan karena retret cepatnya, dia pasti sudah mati sekarang. Pergi, bersama-sama, bunuh dia. Duanmu tidak pernah memaum. Membunuh. Dua pemuda lainnya, bersama dengan Duan Wujue, membunuh Luming. 3 pedang panjang tentara roh meledakkan roh pedang yang kuat. Bab 45. Selamat datang. Di hadapan upaya bersama ketiga orang itu, Luming malah menunjukkan senyuman. Mencari kematian. Mati. Ketiga pria itu minum dengan dingin, dan masing-masing menunjukkan keahlian uniknya. Pedang itu meledak dari pedang, memotong udara, dan mengeluarkan suara melengking yang menusuk. Roh pedang menutupi Luming. Pada saat ini, darah Luming berkelebat dan darahnya keluar. Kemudian dia memutar tubuhnya untuk menghindari pedang ketiga pria itu. Adapun roh pedang, dia mengabaikannya. Mati. 3 mata Duan Wujue menunjukkan pembunuhan yang dingin, terutama Duan Wujue, dengan senyum bangga, seolah medali besi 500 poin telah jatuh ke tangannya. Tapi saat berikutnya, wajahnya berubah. Karena dia merasa bahwa setelah pedang jatuh pada Luming, itu seperti memotong jurang yang tak berujung. Dalam sekejap, rambutnya meledak, dan kesempatan membunuh yang dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Kembali, kembali. Dia meraung di dalam hatinya. Tapi sudah terlambat. Cahaya pedang, seperti peri yang terbang di luar langit, muncul dan menembus tenggorokannya. Darah memercik kemana-mana, Duanmu meraung seperti binatang buas, tangannya menutupi tenggorokannya, dan dia terus mundur. Tapi tanpa beberapa langkah mundur, dia jatuh ke tanah. Luming menikam Duan Wujue dengan pedang, mencabut pedangnya dan memotong tenggorokan pemuda lainnya. Dalam sekejap, Luming memanfaatkan darahnya untuk membunuh 2 tuan. Hanya ada 1 yang tersisa. Akhirnya, semangat pemuda itu semua diambil, hampir ketakutan dan mundur dengan gila-gilaan. Tapi bagaimana dia bisa secepat Luming? Luming beberapa langkah untuk mengejar, setelah beberapa langkah, dia melangkah ke belakang Duan Wujue. Duan Wujue 3 orang, semuanya dibunuh oleh Luming. Kali ini, tidak ada cedera. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Luming merasakan tubuhnya sebentar dan memikirkannya di dalam hatinya. Pedang Duan Wujue Qi ditelan oleh darah Luming. 50% sisanya diblokir oleh tubuhnya yang melindungi Qi, jadi Luming tidak terluka. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan kultivasi Duan Wujue. Prestasi Duan Wujue adalah 4 tingkat seni bela diri, hanya 2 tingkat lebih tinggi dari Luming. Jika 3 tingkat lebih tinggi dari Luming, atau bahkan 4 atau 5 tingkat lebih tinggi dari Luming, hasilnya akan berbeda. Meskipun dapat menelan 50% dari kekuatan serangan, 50% sisanya cukup untuk melukai serius dan bahkan membunuh Luming. Lihatlah Duan Wujue ini, berapa banyak poin yang ditemukan. Luming menggeledah Duan Wujue, tapi dia bahkan tidak memiliki kartu besi. Bahkan jangan katakan bahwa dia memiliki kartu besi. Dia bahkan tidak memiliki 1 atau 2 koin perak. Ada apa?
Bagaimana mungkin Duan Mujue bahkan tidak memiliki kartu besi integral? Tidak, ini adalah cincin penyimpanan. Mata Luming tiba-tiba cerah dan menatap jari Duan Mujue. Seperti yang diharapkan, dia melihat sebuah cincin. Setelah melepas cincin itu, Luming tenggelam ke dalam ring. Saat berikutnya, sebuah ruang muncul di benak Luming. Ruang ini tidak besar. Ukurannya kira-kira satu bujur sangkar, yang jauh dari candi tertinggi. Ini adalah ruang di ring penyimpanan. Di ruang ini terdapat tumpukan medali besi, tumpukan tiket perak, dan beberapa pakaian. Luming tidak menghitungnya, kemudian dia menemukan setumpuk medali besi pada dua orang lainnya. Bersama dengan cincin penyimpanan, mereka semua dimasukkan ke dalam kuil tertinggi. Kemudian mereka melahap sari darah ketiga orang itu. Setelah sekejap, mereka pergi dari sini. Namun, tidak banyak orang yang memanjat pohon besar di dekat pintu keluar Huang Kai. Dia tidak pergi ke Feng Wu dulu. Dia berencana untuk memurnikan esensi darah dari Duan Mujue, menghitung hasil panen, dan kemudian menemukan Feng Wu untuk bergabung dengannya. Duduk bersila di dahan pohon, Luming mulai menyempurnakan. Seorang guru seni bela diri 4 berat, 2 guru seni bela diri 3, esensi energi yang terkandung dalam esensi darah sangat besar, bukan guru seni bela diri 1 berat atau perbandingan ganda, perbaikan Luming dipromosikan dengan cepat. Setelah semua esensi darah dimurnikan, Luming membuat terobosan dan melangkah ke divisi 3. Tapi kadar darahnya masih belum naik. 3 cakra merah darah di pembuluh darah serangga Pajling sangat dalam. Jelas, mereka telah mencapai batasnya, tetapi mereka belum dipromosikan ke level keempat. Bisakah aku dipromosikan ke level 3 di level tertinggi? Luming mengerutkan kening dan berpikir. Tidak masalah, aku tidak percaya aku tidak dapat dipromosikan jika aku terus menelan esensi darah. Kemudian, Luming mengeluarkan cincin penyimpanan Duan Mujue dan mulai menghitungnya. Skor dari 2 master seni bela diri muda, yang 3 kali lipat, berjumlah 130 poin. Namun yang paling banyak adalah Duan Mujue yang justru mencapai 520 titik teror. Benar saja, Duan Mujue mengumpulkan begitu banyak orang di sekitarnya, dan poinnya benar-benar mengerikan, melebihi 500 poin. Kali ini, integral Luming mencapai 1224. Apakah tempat pertama stabil? Luming tidak percaya bahwa orang lain dapat melampaui skor ini. Selain itu, di cincin penyimpanan Duan Mujue, terdapat lebih dari 80.000 tael perak, yang merupakan panen yang tidak terduga. Duanmu pasti jenius dari keluarga Duanmu, dan kekayaannya luar biasa. Setidaknya, ada 2 cincin perak di pasaran. Setelah memeriksa, tubuh Luming dalam sekejap dan datang ke tempat dia membuat janji dengan tarian Feng. Luming, apakah kamu keluar? Bagaimana kabarmu? Begitu tarian angin melihat Luming, dia segera bertanya. Bagus. Luming tersenyum. Angin menari mata indah dengan cerah, cara, Luming, kartu besi 500 poin itu jatuh ke tanganmu. Tentu saja, kalau tidak aku akan pergi sia-sia. Luming tersenyum, penuh percaya diri. Kalian, kamu benar-benar mendapat kartu besi 500 poin. Sepertinya Yin Kai, Duan Mujue, mereka semua membuatkan baju pernikahan untukmu. Angin menarik napas, menatap Luming, di mata terkejut tak tertandingi. Ayo pergi. Mereka berpaling dari sini dan menghilang di hutan. Segera, 2 hari berlalu, dan 20 hari masa percobaan tiba. Banyak orang berkumpul di luar gunung pada malam hari. Ada juga beberapa tetua berjubah perak. Selain itu, ada diaken yang bertanggung jawab menghitung poin dan kartu besi. Selain orang-orang ini, banyak anak muda berkumpul bersama. Orang-orang muda ini semuanya adalah murid lama dari 4 halaman. Setiap tahun, mahasiswa baru mendapat banyak perhatian, karena orang baru mewakili masa depan dan kemungkinan yang tak terbatas. Menurutmu, berapa banyak orang yang akan lolos tahun ini? Pada saat ini, sesepuh aula harimau putih bertanya kepada 3 orang lainnya. Penatua rumah harimau putih adalah pria parubaya gemuk bernama Duan Mujin, yang termasuk dalam keluarga Duanmu. Terima kasih sudah subscribe Penatua.